Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya di Bandung Enterprise dan sekali lagi kita weekend malam minggu. Kita malam mingguan di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin belum istirahat atau masih lagi nyupir atau lagi masih eh, apa namanya menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaannya. Kita rutin ya setiap hari Sabtu ya. Kita mencoba untuk ngobrol, kita mencoba untuk kita rutin ya setiap diskusi. Hari Sabtu ya. Kita mencoba. Suaranya mantul. Jadi kita akan berbicara apapun pembicaraannya, apapun bahannya, kajiannya. Teman-teman juga kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh dituliskan di kolom komen. Jadi tidak ada masalah. Oke, jadi seperti itu. Silahkan, monggo. Nah, ini Miss Yuni mau masuk. Nggak tahu. Dianya masuk, it's okay. Kita terima dan ternyata orangnya sudah masuk. Wah. Sudah online? Iya, sudah Sudah dong. online belum? Sudah. Sudah. Sudah masuk ke Bandung ini. Oh, oke, oke. Gimana? Heeh. Ya, bagus lah. Bagaimana perkembangan kali ini? Apakah baik-baik saja? Masih di bawah kontrol. Masih bisa dikontrol. Masih bisa dikontrol. Barusan Eh, selesai mandi, sorry telat. nggak masalah. Eh, Mbak, udah banyak lagi nih penontonnya Mbak Merly Monroe. Wah, namanya Merly Monroe. Mbak Liz Reok, Mbak Dialova, Mau eh, sekotin. Pong. Mbak Aminah, Mbak Dialova Iya, kita bahas ya persoalan sampean di sini. Tadi dia telepon saya. Langhe itu Mas Ati. Malam Bu Tony katanya. Bu Tony. Kan nama suaminya Tony, jadi Bu Tony. Kemarin ada yang ngomong kayak gitu. Iya, Bu Tony. Pak Toninya ada di sini. Pak Tony ada di situ ya. Jadi Iya, ada di sebelah. eh, luar biasa loh, berarti mereka perhatian banget loh, Miss. Karena Iya, ngomong Butoni loh kan. Bayang orang Indonesia itu kan Kak, yang dipanggil kan nama suaminya. betul, betul, betul. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mbak Boe Gladys, Mbak Amina Siti Yoga, selamat malam, Mbak Nur Aulia, Mbak Evi, Mbak Rina, Mbak Reva, Mbak Diana Zumi, terima kasih. Mbak Larasati, Mbak Aline Nice, Mbak Larasati, Mbak Laun, Mbak Rosmiati, Mbak Laras Hati Laras, Mbak Leni, Mbak Jingga, Mbak Lilian, Mbak Windy, dan Mbak Hardianti di Wong Taisin. Hadir Miss Yuni dan Mas Andro malam minggu. Oke, sudah siap menyimak apa yang mau kita bahas malam hari ini. Oke, Mbak Suryanti, kita lanjutkan untuk manggil teman-teman nanti ya, karena kita mau bahas sesuatu yang lagi in, lagi tren, lagi menarik untuk bisa kita omongin di sini. Banyak banget Miss, ini pertanyaan ya, banyak banget pertanyaan di mana bahwa Mas Sandro, sorry. Tak potong dulu ya. oh boleh Boleh nggak? ngomong dulu. Besok kan seharusnya saya berangkat kerja jam 11 karena saya minta bantuan doa buat semua teman-teman kita. Karena salah satu anak saya ada yang stadium 4 kanker, Oh, di mana saya sudah minta izin dari Konsulat Indonesia karena Konsulat Indonesia ternyata memperhatikan kita juga. Jadi luar. sekalian saya ngomong, ya sedikit GR Mas Andro, sedikit GR. Memperhatikan. Emang kita Siapa kamu? siapa? Emang siapa kamu diperhatikan? GR Setidaknya saya amat. boleh GR. Setidaknya kan saya bisa GR. Oke, 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 oke. sekali lagi saya cuma minta bantuan doa pada semua masyarakat, baik yang ada di Hong Kong ataupun di Indonesia, Yang nonton, agar baik, yang nonton ya, bagi Facebooknya yang Bandung. nonton, iya, termasuk yang di Singapura, di Taiwan, dan juga di Kanada, kebanyakan juga ada dari Kanada, Mas Adro. Saya Siap. minta bantuan doanya, besok saya akan jam 4.30 ke rumah sakit Mongko untuk menjemput mbaknya, menggunakan wheelchair, Lonyi, pakai Lonyi, jadi jam 4.30 saya harus ke rumah sakit Mongko. Setelah itu dari Mongko ada surat izin dari dokter malam ini sebenarnya, jadi besok diizinkan terbang naik Garuda buat mbak-mbaknya yang besok atau punya teman kebetulan terbang pakai Garuda besok, minta bantuannya, kebersamaannya untuk bantu Menemani. double check juga, menemani juga. Oh, Kalaupun oke. ada
silahkan inbox. Jadi besok kemungkinan saya akan live Mas Andro karena saya butuh bantuan juga. Karena secara tidak langsung kita tidak bisa mengawasi. Jadi kalau ada yang besok terbang, sekali lagi buat mbak-mbaknya yang punya teman besok terbang, saya minta bantuannya, besok ketemuan di bandara, saya sendiri yang akan meluncur ke bandara untuk mengantarkan mbaknya sama majikannya juga Mas Andro. Jadi mbaknya ini sudah stadium 4, majikannya nggak ngintermini dia, tapi dia sendiri ingin pulang. Dan peluangnya sangat tipis sekali, karena itu dia memilih untuk pulang ke Indonesia. Mohon doanya. Siap. Terima kasih. Besok live dan nanti kita sampaikan, kita share semuanya ke teman-teman semuanya supaya bantu doa yang bisa berdoa, yang mungkin pulang bareng boleh diawasi, dicek-cek, ditemenin atau kalau ada sesuatu boleh. Siap. Oke. Itu ya berarti itu pesan buat besok teman-teman yang naik ke Garuda jam 4 sore ya atau 4 pagi? Oh, bukan. Pagi Mas Andro, pagi sekali jam. Udah nanti live-nya nggak terlalu panjang deh nanti buat persiapan besok jam 4. Kalau mau panjang Miss Yuni juga cabut duluan boleh, saya lanjutin ngobrol sama teman-teman kan nggak ada masalah. Oke, iya. Mungkin saya sampai jam 11 saja Mas Andro, soalnya saya besok jam 4. Iya, jam 4 harus ke rumah sakit. Jadi kenapa saya turun tangan langsung, karena di sinilah kalau itu anak buah kita sendiri Mas Andro, tanpa sponsor, tanpa apa, itu kedekatannya itu dekat sekali ya? Gitu loh. Beda ya. Kalau memang lewat sponsor kan beda, entar disampaikan ke sana, terus dari sana disampaikan ke sini. Karena ada beberapa anak yang bilang, dataku kan udah dipegang itu, kan aku nggak punya datanya. Jadi ini perhatian juga buat mbak-mbaknya yang kemarin Mas Andro sempat tanya kan, ada yang dijual sampai 4.000, 5.000. Gimana gitu loh. Jadi malam ini kita bahas nanti ini. Malam ini kita bahas tentang itu, bahas. Jadi Oke, itu tadi pengumuman informasi besok tentang anaknya Bandung ya, Bandung sendiri ya. Jadi kita turun tangan, kita ngurusi. Oke, ini yang lagi marak ya, sebenarnya bukan kali ini saja ya. Sebenarnya sudah selama banget sudah hal seperti itu, namanya sponsor. Jadi teman jual teman, kemudian tidak tahu karakternya majikan. Yang penting si sponsornya bisa dapat cuan, dapat untung. Tidak memperhatikan 2 tahun temannya akan kayak gimana dan seperti apa kan. Nanti akan saya buatkan videonya, tapi sebelum kita buatkan videonya hari ini kita bahas. Jadi bagaimana teman-teman harus sering membuka handphone. Apalagi ketika ya yang terjadi pasti kayak gini kan. Aku mau finish, mau cari majikan, terus ngomong kan. Habis ngomong kan googling. Di googling mungkin kalau agent terlambat merespon atau enggak fast respon, tapi yang respon pasti sponsor, ya kan? Itu pasti duluan sponsor kan, karena bagaimanapun dia harus menjemput rezeki, kita nggak menyalahkan ya, dia harus menjemput rezeki. Akhirnya si anak tadi karena yang fast respon adalah sponsor, bukan dari PT, ya bukan dari agent, otomatis ya data akan disetorkan kan, pasti akan ditanya foto paspor, kemudian ID, kemudian kontrak terakhir kan pasti akan diminta, itu kan sebagai syarat utama. Nah, setelah itu kan baru dia. Nah, ini kan data sudah bisa dijual. Lah kalau sponsor itu 1 agent tidak ada masalah. Kalau sponsor itu 4 agent. Di sini masalahnya Mas Andro. Di sini masalahnya. Mbak-mbaknya itu selalu tahu bahwa data pribadi tidak boleh dikasihkan orang. Kadang-kadang tahu Mas Andro, tapi pada kenyataannya mereka tidak. Saat mereka bingung itu mereka terserah. Mereka bingung itu mereka pasrah. Jadi bodoh amat lah siapa aja yang penting dapat. Jadi dan pada akhirnya mereka kepleset. Itu yang kemarin nggak bisa nunggu saya, cuman makan siang Mas Andro. Saya makan siang jam 2.30. Itu pun saya bilang jam 3.15. Berarti kan cuma 45 menit. Saya kembali mbaknya udah nggak ada. Dia dapat dari agent lain malah kena denda 3.000. Nah, sudah didenda, nangisnya ke saya lagi. Nah, ampun kan? Iya. Jadi sekali lagi sebenarnya banyak orang itu saat ini tuh lagi heboh-hebohnya ngomong, Yuni, sesama staff jangan saling ini itu. Aku bilang, loh, kan saya tidak ngambil anak kamu yang datang ke aku. Kalau kamu memang bagus, otomatis anakmu cari kamu. Dan saya sendiri, kalau saya tidak bagus, anak saya akan pergi. Wajar itu. Itu wajar.
Tapi kenapa anak-anak saya yang dari Mako, yang dari 2009 itu semuanya balik ke saya, Mas Andro? Walaupun saya sudah tidak bekerja di agent lagi. Kenapa? Karena walaupun saya tidak bekerja di agent, saat dia ada masalah dengan majikannya, saya merasa mereka masih punya saya. Jadi merasa sok aku itu, Mas Andro. Jadi merasa sok tanggung jawab. Jadi walaupun itu sudah lepas dari saya sudah tidak kerja di agent, karena anak itu anak saya dari Indonesia, saya akan memperjuangkan. Saya tetap akan memperjuangkan walaupun saya tidak kerja di agent selama 5 tahun loh. Dan sekarang saya balik lagi ke agent, anak-anak saya itu pada muncul lagi gitu loh, Mas Andro. Intinya kenapa sih? Yang bertanggung jawab dan dekat sama kamu. Lek dimarahin, ojo loro ati. Sekarang anak-anak itu dibentak dikit no, wes kayak atine hancur lebur kayak tepung gitu loh, Mas Andro. Ampun, Sebenarnya ya. bukan dibentak ya, tapi dia tidak memahami karaktermu, Miss. Kalau tidak memahami karakter, kayaknya paham sih, Mas Andro. Cuma, iya sekali lagi mungkin tidak Enggak, yang telepon kemarin, yang masalah jual 4.000 itu, begitu kamu ngomong keras, kamu gini Mbak, terus dia langsung, nggak usah sewot gitu, udah miskin, nggak usah nyolot gitu kan? Itu beda, Mas Andro, itu beda. Nggak. Yang jual 4.000 itu Nggak, maksud saya gini, nggak, maksud saya, dirimu kan mencoba mau menjelaskan kan? Aku ngerti maksudmu. Halo, suaramu nggak Ya. keluar. Jadi, nah, kan dianya itu sensi, ya nggak usah nyolot gitu dong, Miss, kan ngomong gitu dia. Iya, karena saya bilang itu masalah anak baru tanda tangan, Mas Andro. Anak baru tanda tangan, visa belum turun, belum diproses, minta komisi sama Steven. Karena Steven menjanjikan adalah dapat komisi kalau sudah tanda tangan 1 bulan. Bukan visa turun 1 bulan. Sebenarnya saya sedang menjelaskan, Mbak, apakah Mbaknya dari Bandung? Iya, Mbak, sudah tanda tangan 1 bulan lebih. Kenapa nggak keluar-keluar komisinya? Lah, visa aja belum turun, visa aja belum diproses, Mas Andro. Gimana komisinya bisa keluar? Saya kurang tahu ini kesalahpahaman dari mana. Saya cuma menjelaskan. Dan mereka merasa bahwa aku itu keras banget, Mas Andro. Padahal saya ngerasa, paham nggak sih maksud saya? Kenapa saya selalu bilang, paham nggak Mas Andro? Kenapa? Karena saya takut tekanan saya dan ngefekin Mas Andro itu punya rasa sok banget sih gitu loh. Jadi makanya saya selalu tekankan setelah saya jelaskan, paham tidak? Kalau tidak paham saya jelaskan, kalau Anda bilang paham, saya stop di situ. Jadi saya tuh tidak pernah memaksa untuk orang paham dengan saya. Karena tidak ada orang yang suka dimarahin, Mas Andro. Tidak ada orang yang suka dimaki. Tidak ada orang yang suka ditegur. Orang paling suka dipuji, dimanja, dirayu. Itu sih, Pak. Bukan mereka, saya pribadi. Tapi saya sadarin saat saya, kenapa sih dari dulu saya selalu menolak untuk di YouTube, di Facebook, secara pribadi. Karena saya memang jaim ya, dulu saya itu, kenapa sih saya harus menjelaskan pada orang yang tidak membutuhkan? Kenapa saya harus berbagi sama orang yang tidak menginginkan? Tapi saya berpikir sekarang, oh ya wes, nggak apa-apa lah, dipakai, nggak dipakai, itu hak mereka. Sampai suaminya yang dari Indonesia SMS istrinya, Mbak Yuni itu pegawai KJRI yo, cocoknya jadi pegawai KJRI ya. Gajinya piro, Le? Jangan bilang KJRI lagi. Kita itu kan siapa? Jangan. Bukan gajinya piro, maksudnya mereka kan gajinya gede. Iya. Aku bukan lulusan SMA, Mas Andro. Aku tuh cuma lulusan SMP gitu. Jadi kan nggak masuk gitu loh. Kan nggak? Sana harus paham. Kalau aku di sana itu ngelamar jadi bagian satu gitu loh. Jadi jangan gitu loh. KJRI. Oke. Yang lagi pun muy kan. Oke, kita balik lagi ke masalah. Jadi ini adalah persoalannya di mana temen itu yang penting dia dapat bonus, masa depan 2 tahun temennya dia don't care gitu. Yang penting dia dapat bonus kan. Saya pernah juga sempet ya, Miss, ini dicerita juga bahwa anak sekarang itu manja-manja, ngalem-ngalem. Habis itu, lah emang masalahnya apa? Saya tanya sama anak tersebut, ya kan. Nah, saya tanya sama anak tersebut, lah apa wong baru masuk majikan sebulan 2 bulan kok ngeluh? Terus aku tanya, apakah anak itu sampean bantu masuk ke agen sini? Iya sih Mas, tapi ya aku rasanya kok gemes mentolo gini-gini. Nah, terus saya tanya, apakah ada sesuatu yang menguntungkan sampean ketika sampean masukkan itu? Ya jelas Mas gitu. Terus aku bilang, ini loh yang saya nggak feel, yang saya langsung
makelar yo makelar, nyeles yo nyeles, tapi ojo nemen-nemen gitu loh. Giliran nerima dia senang dan menanyakan ke agentnya, tapi giliran dapat komplainnya dianya erosi. Nah, giliran dapat masalahnya itu mereka mencoba untuk lari. Nah, ini yang menyebabkan saya mikir, come on guys gitu, ayolah gitu. Kalau lu mau jual temen lu gitu, ya setidaknya ada apa-apa bantuin lah, kan kamu orang kenal sama staff agentnya, ibaratnya kan kayak gitu loh. Tolong Miss ini minta tolong anaknya begini-begini, majikannya ini otomatis kan komplit. Kalau dia Benar. itu sponsor kan komplit, majikan juga sebaiknya harus tahu sehingga ketika ada masalah staff agentnya nggak handle dia langsung, Miss anak nama ini staffnya ini lagi ada masalah begini, silahkan dihubungi. Kan paling tidak gitu aja kan, nggak harus menyelesaikan masalah tapi cuma ngomong kayak gitu aja kan, no Nah, problem. Gimana? ini yang terjadi Mas Andro. Nah, di mana anak itu kan secara tidak langsung kalau lewat sponsor kan saya tidak tahu juga karena terlalu besarnya Bandung banyak orang juga. Jadi kadang-kadang anak itu bermasalah itu ngomong sama sponsornya, tidak ngomong sama saya karena apalagi saya posisi ada di Jingwan ya. Kalau Ya, dulu ya. saya di Kos WB saya lebih sering menangani masalah. Tapi Mm-mm. sekarang lebih sedikit menangani masalah, malah salah dari luar itu malah bukan punyanya Bandung sendiri yang ke saya ya. Malah anaknya Bandung itu malah kurang tahu siapa saya loh. Itu yang satu. Dan yang kedua dia curhatnya ke sponsornya dia. Ingat Hmm. Bandung sponsornya banyak juga. Nah, cerita sama sponsor tidak ditanggapin, masalah kecil menjadi besar, setelah besar membludak, efeknya tetap ke saya. Kalau sudah pada akhirnya tidak mampu, mereka akan ke saya. Nah, di sini inilah saya selalu bilang kenapa nggak dari masalah kecil. Yang kayak anak kemarin di interminate majikan disuruh tinggal di luar tanpa pengakuan, tanpa uang, tanpa kos-kosan. Dia sudah curhat sama sponsornya, kenapa mereka nggak cerita? Setelah terjadi anaknya sakit, pembengkakan semua itu, kenapa mereka baru ngomong sama saya? Hmm. Kasarannya saya itu harus cap saume itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Nggak tahu kepalanya, nggak tahu ekornya, tiba-tiba aku disuguhin sesuatu yang sebenarnya bukan hidangan gitu loh. Oh, nggak tahu sebab musababnya, tahu-tahu dikasih sesuatu yang nggak enak gitu. Ya seperti itu. Intinya Hmm. intinya nggak tahu kepalanya yang mana, ekornya yang mana, tahu-tahu udah dijeruntungin kayak gitu, udah diterca orang, majikan gini ini. Aku cuma mikir lah, aku ini sopo. Paham nggak maksudku? Jadi sebenarnya kalau saya tahu kronologinya seperti apa kan enak saya. Tapi sekali lagi ya saya tidak bisa handle semuanya. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan keadaan ya. Cuman kalau sebelum menjadi besar bisa nggak? Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Hmm. Nah di situ itu yang sebenarnya saya membutuhkan partner ya. Ada di Bandung itu membutuhkan seseorang yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau memang yang parah itu saya bisa handle. Tapi yang kecil-kecil kadang-kadang Mas Andro tentang libur, kenapa nggak ada yang berani ngomong gitu? Oke, cap saume tadi ya. Nggak Ya, nggak makan nangkanya kena getahnya. nah itu ada yang aku rasakan. Iya ada betul yang betul betul. ada yang sebenarnya ya nggak apa-apa, orang baik kan kayak gitu, Miss. Kan dirimu orang baik. Oh terima kasih Tuhan. Kalau Bagian nggak baik, bagian kalau nggak getahnya ya. baik ngapain nyariin istrinya orang bareng, suaminya cari-cari istrinya. Nggak bisa ditelepon, istrinya udah ditelepon tapi nggak mau ngomong sama suaminya kan, itu luar biasa kan. Jadi kita banyak banyak sekali kan persoalan dari teman-teman yang sekali lagi ya makanya dirimu mungkin diapresiat lah sama KJRI tapi nggak tahu sama bosmu diapresiat apa enggak. Jangan dibuka di sini. Jadi pada dasarnya begitu ya teman-teman. Jadi ketika datanya teman-teman itu udah diminta dan dia atau aku nggak ngerti kenalnya teman-teman itu dia mengaku sebagai sponsor atau teman yang mau bantu teman-teman, lebih baik waspada. Jadi itu adalah salah satu bentuk ciri praktek-praktek di mana bahwa teman-teman itu lagi dibawa ke agent-agent. Nah, kan kita nggak ngerti sekali lagi mereka itu jadi sponsornya berapa agent. Kalau dia jadi sponsornya 5 agent, nah kan itu dijual ke lima-limanya. Nah, kalau sponsor kan yang penting dataku semuanya masuk.
nanti tinggal nunggu yang mana yang kita panen. Nah, apakah di agent Betul. A, apakah ada di agent B, apa di agent C, di agent D, agent E lah. Semua-semuanya masuk. Nah, semua-semuanya majikan mau apa nggak tambah kelabakan dan kelimpungan. Nah, kan Maksudnya banyak uangnya gitu. bukan, maksudnya kalau di agent A dia diterima, di agent B dia diterima, dua aja diterima sama-sama. Apa nggak beli through? Akhirnya ada back out, agentnya pada tarik-tarikan, Nah, sponsornya senyum. iya, jelas sponsor kan cuma dapat Ya uang dari beli, dapat sponsornya dari kan kanan senyum sama aja, tapi anaknya ini ditarik-tarik, akhirnya ya sudah, tahu-tahu dia juga lepas tangan, kan bisa juga nggak mau tahu. Itu yang ya, si kontring teriak-teriak. Aku diginiin sama temen, nah kan repot juga gitu loh. Jadi intinya teman-teman waspada, jangan diberikan data apapun kepada siapapun. Kalau teman-teman mau proses, klik aja sosial media, cari agent-agent, bener Mas. Cuman dan pesan saya langsung gini, datang ke kantornya gitu loh. bener. Yang saya ingin katakan buat mbak-mbaknya di luar tuh hati-hati, bisa nggak minta kartu nama agentnya, terus kirimkan datamu yang ada di kartu nama itu. Jadi Hmm. jangan asal gitu loh Mas ya. Paham nggak Ya, maksudnya? ya, ya. Jadi jangan asal katanya staff agent atau gimana. Itu banyak yang terjadi dari salah satu agent besar ya Mas ya. Dia Hmm. bilang ini salah satu staff, terus agentnya sendiri up di Facebooknya dia mengatakan bahwa ini bukan staffnya agent gitu loh. Karena sekarang bisa aja mengaku-ngaku dari staff dari LL pokoknya itu ada double LL-nya itu mengatakan bahwa ini bukan staffnya agent LL. Nah, aku berpikir, wow, ternyata Halo-Halo Bandung juga ada yang ngakuin staffnya gitu loh. Tapi tanyakan kartu namanya, nggak ada masalah. Ya sampai ya iya tapi jangan disebut namanya lah gitu loh. Halo-Halo Bandung, mah kita kan ke Bandung. Kita ke Bandung. Ya, ya Saya oke. Bandung. Oke, kita paham, tapi indikasinya teman-teman adalah di mana bahwa jangan serahkan data kalian apapun Betul, itu Mas. dan bagaimanapun. Kalau kalian mau datang langsung aja datang ke agennya karena ada mbaknya, stafnya, alamatnya di mana. Kayak di inbox saya udah banyak banget juga nanyain alamatnya di mana, alamatnya di mana. Saya langsung Bandung, cabang Jungwan, selesai. Silakan. Silakan datang, bahkan ngobrol, nanya nomornya Miss Yuni, langsung datang aja Mbak. Kalau WhatsApp nggak direspon, nanti sampean kecewa, sampean datang aja langsung. Aku bilang Itu kayak banyak gitu. banyak terjadi hari ini juga, Mas Andro. Ya enak Jadi kayak gitu kan, jelas benar kan. langsung tak tanggepin memang, Nah langsung kalau tak tanggepin. kalau ibaratnya Mbak Yeni Projo iku rungokno, ojo tergiur dengan teman baik diiming-imingi bonus. Aku wis ngalami sendiri. Mbak Irna Amel yang komen. Jadi seperti itu ya. Mbak Sriki nanti ngomong banyak agent ilegal. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bandung Enterprise ini tak tuding. Bandung Enterprise. The one and only yang berani live. Yang lainnya belum live, moga-moga nonton konten ini mereka juga ikutan live. Yuk kita rame-rame kasih pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Ayo kita bersaing. Mana konten yang menarik gitu. Mana? Jadi saya nggak ada masalah. Saya kemarin juga masih ngajakin mau cari cara anak-anak organisasi untuk bisa kita ajak ngobrol di sini dan diskusi gitu loh. Ayo kita nggak Tahun dan saya apa? nunggu dulu 1 tahun. Miss Satu Yuni tahun. sudah nunggu ini. Miss Yuni sudah. Oke, tadi ada yang nanya Miss Yuni, cuman dia nanya di WhatsApp saya nggak mau disebutin di sini. Dia nanya, ini pertanyaan. Oh, overstay 5 bulan. Dia overstay 5 bulan. Kira-kira kalau mau cari majikan, masih memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan karena apa? Kalau bisa memungkinkan juga karena apa? Silahkan dijawab, Miss. Overstay-nya gara-gara apa? Tadi dia WhatsApp nggak sebutin overstay-nya karena apa, tapi dia Karena overstay ada 5 bulan. overstay yang disengaja dan ada overstay yang tanpa dia tahu. Jadi ada beberapa tahapan overstay di mana Oh. saat kamu pengajuan, apakah kamu mengambil paper atau kamu overstay dan pergi. Jadi ada beberapa tahapan, Mas Andro. Saya tidak bisa berani overstay mengatakan bisa atau tidak. Ini saya sedang pelajari kasusnya Hera. Kenapa Hera ini bukan overstay atas dirinya, tapi Hera nyerahin datanya ke agent dan agentnya adalah ilegal. Ada 5 anak yang berbarengan sama Hera. Sampai saat ini saya tidak berani meroses Hera. Saya bilang sama Hera tahun depan baru saya proses. Ini overstay yang bukan kesalahan dia. Jadi datanya ada di Kak Tania, saya masih berani fight buat dia.
memang nyata-nyata agennya ditangkap polisi dan dipenjara. Ini nyata. Oh iya, yang Saya kasus masih kemarin, kasus kemarin. saya masih bisa memperjuangkan. Tapi untuk beberapa overstay yang karena banyak overstay yang disengaja, Mas Sandro, di mana mengatakan bahwa tidak ingin pulang Indonesia dulu, bahkan melakukan part-time atau ini atau itu, akhirnya ketangkep, paperan, terus akhir itu mengambil keputusan untuk pulang. Jadi kalau buat mbaknya, kalau alasannya tidak kuat overstay, saya sarankan jangan masuk Hong Kong lagi. Ingat, Hong Kong sangat ketat sekali, Mas Sandro. Karena sebelum saya jadi Hong Kong resident sini, saya sering kali dikandangkan, dikamarkan oleh imigrasi. Oh, Jadi residen tidak ya? Residen ya, Miss? presiden, presiden, bukan residen, presiden. Dikandangkan Bahkan saya tidak boleh masuk Hong Kong loh, Mas Sandro. Posisi saya tidak bisa masuk Hong Kong. Gitu ya? Kali-kali. Bahkan saya dikasih 2 kali 24 jam. Saya cuma keluar, ambil uang saya bilang uang saya ketinggalan, padahal saya memang tidak punya uang, maksud saya seperti itu. Saya harus kembali lagi ke bandara dan pulang. Berapa kali itu, Miss? Berapa kali? Saya harus ngaku di sini bahwa saya dideportasi maksudnya. Iya, berapa kali dia deportasi? Saat saya pengambilan permanen, data saya seperti ini, Mas Sandro. Iya. Iya, pernah dideportasi berapa kali, Miss? Aku kan nanya. Saya pernah dideportasi 3 kali, Mbak. Oh, masih 3 kali. Saya 5 kali loh, Miss. Mas Sandro, saya seorang perempuan tidur di bandara. Oke. Hanya bawa 1 tas, oke? Beda ya? Oke, kita balik fokus ke masalah lagi. Itu masa lalu. Kita balik ke fokus lagi. Jadi overstay tadi ya. Jadi kalau overstay memang ya sebaiknya ikuti aja pulang gitu kan. Ini masukan. Nah, kalau tadi dia menjawab mbaknya WhatsApp ke saya, overstay-nya karena surat merah. Jelas kalau surat merah ya lebih baik memang pulang. Jadi jangan mencari-cari lagi di sini karena itu surat merah. Ya, kita kan nggak ngerti sebenarnya surat merah. Cuman ada beberapa orang yang mencoba mau membuka surat merah. Seperti itu ceritanya. Surat merah kan seharusnya tugasnya kan dibuka oleh petugas imigrasi yang ada di bandara kan. Kita cukup membawa di sana, tapi ada teman-teman yang luar biasa. Bahkan sampai difoto di sosial media kan. Ya nggak apa-apa kalau sebagai sebentar Mas Sandro, tapi itu bukan surat merahnya loh Mas Sandro. Itu surat lampiran surat merah loh. Yang saya temukan itu bukan surat merahnya. Bukan surat merahnya. Surat lampiran, karena ada surat merah dan ada lampirannya. Jadi bukan surat merahnya yang dibuka. Oh, itu lampiran. Lampiran surat merah. Karena saya rasa tidak ada yang berani buka. Itu lampiran surat merah. Saya juga ada. Itu lampirannya, bukan surat merahnya. Berarti surat merahnya sendiri, lampirannya ada. Betul. Dua. Betul. Terpisah, tidak ada di dalam situ. Tidak jadi satu, terpisah. Oke, jadi itu tadi karena ya, saya Mbak. dapat sendiri. Itu tadi penjelasannya yang tanya overstay 5 bulan, sebaiknya pulang. Sebaiknya pulang aja. Jadi di rumah saja. Kalau nanti repot cari utangan ya nanti telepon saya, nanti mau proses lagi, mudah-mudahan ada bisa. Maksudnya cari utangan Mas Sandro? Maksudnya itu kalau dia banyak utang nggak mau pulang gitu loh. Anak-anak itu kan gini pertanyaannya. Sekarang kan ini oke, itu selesai. Kita bahas lagi begini, Miss. Belum ada pertanyaan ya, teman-teman? Belum ada. Calon presiden harus dimasukkan kamar imigrasi ya, Miss. Calon presiden. Saya lihat pertanyaannya nggak ada pertanyaan soalnya. Jadi nggak ada masalah. Nanti ini Mbak Irna Amel, Mbak Yeni Porjo aku rungokno. Ojo tergiur dengan teman baik dengan iming-iming bonus. Aku ngalami. Mbak Irna, kita bikin konten ya. Kita kasih pemahaman buat ini teman-teman. Irna yang di Interfinite visanya turun, Mas Sandro. Oh gitu ya. Ya sudah, jangan diperjelas gitu. Jangan diperjelas, nanti kita bikin. Soalnya dia sempat live sama Pak Tony. Dulu pernah sempat live sama Pak Tony. Soalnya yang dirimu kemarin bikin konten 19 menit mau tak potong bagian depan sama belakangnya. Karena itu penting ya kan. Jadi aku mau taruh belum masuk ke Bandung tapi ada di kontennya Miss Yuni di YouTube-nya. Tapi nanti coba saya kalau pernah OS bisa ke Hongkong lagi. Kalau pernah OS bisa Hongkong lagi, ya kembali lagi. Ini ada yang tanya, Miss, OS pernah Hongkong lagi? Ada pengalaman nggak? 99% tidak bisa.
Oke, wis silakan dijawab. 99% menurut you Miss Yuni tidak. Kalau menurut saya setelah 5 tahun silakan dicoba baru bisa buktikan. Banyak yang nanya sama aku bilang, Mbak, coba aja aku bilang. Siapa tahu ada rezeki aku bilang gitu aja. Nih, kalau PT Indo mana Bandung? Mana Miss Yuni katanya. PT di Di Indo Pak ya. Sandro. Di Pak Sandro. Nanti telepon saya Mbak, kalau PT di Indonesia. Karena kita arrange set ada beberapa yang nanti bisa kita sampaikan. Boleh inbox. Oke, pertanyaan berikutnya Miss ini karena ini kalau OS 16 tahun kira-kira di penjara berapa tahun Mas kalau ulang? Selalu ini kita lama-lama jadi pegawai imigrasi. Jadi Mbak Yulita Mustika ya gini. Saya tidak bisa memberikan, aku jawab dulu ya. Karena aku pernah hidup di lingkungannya orang-orang OS ya. Ada yang bilang 8 tahun, 9 tahun terus di penjaranya sampai 1 tahun 2 bulan. Jadi sebenarnya menurut saya gini. Kalau kalian OS kemudian pulang baik-baik dan menyerahkan diri tanpa ada rekod ataupun kasus, saya rasa masih ada pengampunan. Tapi kalau kalian tertangkapnya di saat kalian bekerja, kalian tertangkapnya di saat melanggar aturan atau tertangkapnya saat penggerebekan, nah itu mungkin yang bisa jadi lebih masalah. Itu asumsi saya sekali lagi dengan beberapa cerita dari teman-teman OS yang sempat menyampaikan ke saya. Jadi seperti itu. Itu kalau jawaban saya. Kalau jawaban Miss Juni ada nggak? Oke. Untuk beberapa OS ya Mas ya. Soalnya OS itu bukan cuman 1-2 alasan saja ya. Karena ada beberapa alasan untuk OS. Dengar suara saya Mas Andro? Ya, masuk Miss. Oke. Kenapa ada beberapa tahapan di mana overstay yang masih belum ambil paper? Karena ada tahapan overstay yang saya bisa definisikan 2. Overstay, asli overstay, dan Murni. overstay tapi ambil paperan, yang sudah berpaperan, ada suratnya. Jadi kalau overstay, mereka kan dua-duanya kalau nggak kerja, posisi mereka tidak kerja, mereka ditangkap, itu masih tidak ada masalah di penjara, terus habis itu dideportasi. Kalau yang overstay asli ya, maksudnya tidak ambil surat paperan, dideportasi asli ada 2 kemungkinan. Dia beli tiket pesawat sendiri atau sama seperti Hera, pemerintah yang membelikan. Oke? Ada 2 kemungkinan. Terus buat yang paperan, juga ada 2 kemungkinan, beli sendiri atau pemerintah. Jadi kalau pemerintah kan nunggu, kalau ada yang cepat ya cepat, kalau ada yang lambat ya lambat. Tapi kalau kita beli sendiri, kita bilang, aku ada uang mau beli. Jadi range di mana yang tercepat. Kalau yang overstay pakai paper ya Mas Andro ya, itu tidak dipersulit juga. Nah, tapi yang dipersulit adalah saat kalian ditangkap bekerja. Nah ya. Itu yang dipersulit. Dan ini terjadi bukan cuma hanya di Hong Kong. Seperti di Macau, di Korea, di Taiwan. Itu negara yang pernah saya jelajahi, jadi saya bisa ngomong seperti itu. Jadi mereka punya apa ya? Mereka selalu bilang setelah 5 tahun bisa masuk. Tapi pada kenyataannya nggak bisa masuk, Mas Sandro. Jadi kalau kamu overstay Taiwan, setelah 5 tahun katanya bisa masuk, ternyata tidak bisa. Setelah 5 tahun ke Korea, setelah selesai visanya 5 tahun, masuk Korea tidak bisa. Saya tidak tahu dengan Hong Kong, karena Hong Kong bukan negara yang mudah dimasukin ya. Dengan uang atau dengan apa kan tidak bisa, Mas Sandro. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang overstay, kalau Anda sudah berpikir overstay, Anda lebih baik mengubur mimpi Anda untuk kembali lagi ke Hong Kong. Masih banyak negara-negara lain. Nah ya, jadi solusinya perginya ke Taiwan atau ke Singapura atau ke Jepang. Jangan balik lagi ke Hong Kong. Betul. Balik lagi ke Hong Kong nanti transit. Siapa tahu bisa izin masuk. Kan kayak gitu. Jadinya transit terus. Jadi seperti itu. Itu pandangan dari Miss Yuni dan pandangan dari saya. Sekali lagi masih kita minim data, minim informasi untuk bagaimana OS karena tidak semua teman-teman OS itu mau dinaikkan, mau di-up-kan. Tapi saya pernah mewawancarai 3 orang gitu kan. Overstay-nya ada yang 8 bulan, ada yang 4 tahun dan yang terakhir 8 tahun. Saya pernah mereka bercerita
Dan saya lihat sosial medianya dia sudah di Indonesia. Jadi tidak terlalu lama. Cuman dia nggak ngabarin balik ketika saya follow up. Mbak boleh nggak saya mau bikin konten tentang overstay-nya sampean. Nggak mau mas, gini-gini. Nah karena informan saya cuman ada 3 dan mereka tidak bersedia untuk saya tanya-tanyai untuk mendapatkan pelajaran, saya tidak berani menyampaikan. Tapi karena di sini ada yang bertanya tadi ya kita singgung. Jadi kita baik-baik aja. Sebisa mungkin jangan sampai overstay. Kalau ataupun kalian overstay dalam bentuk kelalaian majikan atau kalian lupa ya segera cepat betulkan dan kasih alasannya, dan kalau ada penjaminnya atau majikan itu akan jauh lebih baik. Itu kalau overstay. Masih banyak sih negara, ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan kalau overstay di Hong Kong. Kalau mau tahu nanti kontak-kontak saya lah. Saya ekspor ke sana juga bisa. Simple aja. Halo ya Mas ya? Apa? Halo ya? Saya bukan calo, semi makhluk. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu gitu loh. Saya itu kadang-kadang bingung ya Kak, sama mungkin harus ada pelatihan para calo ya, atau pelatihan maklar gitu loh ya, biar jadi maklarnya yang agak sedikit keren gitu loh maksud saya. Kalau Sebenarnya Mas Sandro ya, sebenarnya jujur ya, saya hmm, kadang-kadang berpikir untuk jadi maklar aja loh. Soalnya kenapa? Resiko sedikit, gaji gede loh. Sebenarnya jadi maklar itu lebih enak loh. Kalau satu orang 4.000 saya juga mau gitu loh. Miss, Tapi oke. pikiran dan nurani saya tidak mampu untuk ke sana. Lah, makanya saya bilang ya kan, kalau kita mau jadi calo, kita mau jadi maklar, nggak usah naik di sosial media, Miss. Tapi Paham saya nggak? nggak mampu untuk melakukan itu gitu loh. Makanya, jadi kan kemarin saya kirimkan kalau jenang itu jatuh, ya kan? Kita lapin, kita masih makan, masih oke. Tapi kalau jeneng, orang Jawa, jeneng itu sudah jatuh, sudah remuk. Hongkong lo seberapa sih, Miss? Hongkong Betul, seberapa? betul. Saya berani ngomong kayak gini, ya kan? Ini juga mempertaruhkan segalanya loh. Saya Betul, betul. pasang labelnya Bandung loh ini. Saya ngomong makelar, saya ngomong sales, saya diizinkan bikin ini, saya pasang di sini, saya nge-live di sini. Apakah terhitung makelar ya? Sampean buktikan sendiri gitu loh. Silakan gitu loh. Jadi Samaan makelar ada yang kontrak kerjanya ya, samaan ada kontrak kerjanya loh, samaan bukan magelar loh. Di sini samaan ada kontrak kerjanya ya dengan makanya perusahaan maksud. loh, beda loh. Nah, Samaan ada staff freelance, saya bisa bilang Anda adalah staff freelance di situ. ya Jadi jadi saya ingin bilang Anda sebagai staff dan bawa labelnya Bandung di situ. lah, makanya ya tak Dikasih dong. pasang di sini loh, Mis. Tak pasang loh dengan PD-nya saya pasang di sini loh. Lah kalau nggak diakui sama Bandung kan ya artinya saya bisa juga jadi calo atau makelar kan. Kan kita efeknya kan bercanda Mas Andro, tidak tidak melulu ke sana. Yo, Karena kan apa? bisa jadi, Mis. Kita bercanda mereka nganggapnya serius loh. Kalau orang yang nggak suka, Mas Sandro, karena kita tidak berhak untuk mengharapkan orang lain sama dengan pikiran kita. Tapi ya. kita kan berikan bukti. Kita berikan bukti. Saya bisa aja ngomong lebih baik aku jadi calo. Tapi pada kenyataannya saya tidak pernah bisa jadi calo, Mas Sandro. Hmm. Kenapa? Saya ceritakan pada mbak-mbaknya, kenapa sih saya bisa terikut dalam suasana dunia persilatan pertikaian ini. Dari awal ceritanya saya pernah cerita nggak sama Mas Sandro kenapa? Ya, Pertama kali saya dapat di iya enggak, Magelang. tapi jangan banyak-banyak, Mis, ceritanya. Bukan, intinya adalah dari rasa prihatin, dari rasa yang saya tidak tahu harus seperti apa. Gaji saya cuma 8.000, cari kos-kosan di Makau 2.500. Dan di situ saya tiap bulannya harus nombokin kos-kosan. Tapi Hmm. dari situ bisnis saya besar, Mas Sandro. Hmm. Saya cuma ingin bilang bahwa saat saya menanam, saya merasa rugi, Mas Sandro. Hmm. Bayangin, 3 bulan sampai 6 bulan, saya itu tidak mendapatkan hasil dari kos-kosan saya. Karena saya menampung orang-orang yang terbuang dari Indonesia datang ke Makau. Intinya adalah saya menanam dulu. Kenapa Hmm. saya sampai punya nama besar di Makau? Kenapa sampai saya punya ratusan anak? Itu karena saya hasil menanam. Begitu juga dengan mbak-mbaknya yang ada di sini. Kenapa saya selalu bilang sabar, sabar, sabar. Pasti punya buah kok. Tidak mungkin tidak punya buah. Jangan pernah khawatir padi tidak akan pernah tumbuh mangga. Yang kalau nanam padi bisa tumbuh gulmanya, suketeki.
Teki-teki, Itu tapi kan kecil, tidak akan tumbuh mangga. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan tertukar. iya 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 iya. Iya iya iya. Jadi seperti itu ya pesan buat teman-teman. Kalau overstay ya lebih bagus jangan. Kalau kalau bisa diatasi. Tapi kalau memang itu pilihannya teman-teman ya sudah. Ini ada yang tanya lagi. Negara lain masih banyak, tapi kalau sudah kepala 4 ke atas, negara mana yang mau? Berarti Mbak Rabeta nggak nonton video terakhir kemarin tentang optimisme. Ya, nanti tonton dulu Mbak optimismenya ya. Jadi biar sampean bisa ngerti dan paham kalau kita bahas di sini. Sampean tua pun mau ke Amerika, mau ke Australia, mau kemana juga nggak ada masalah. Yang penting sampean punya optimisme, nggak ada persoalan, gitu aja, dan punya semangat. Oke, ini tadi membahas tentang overstay, kita membahas tentang makelar, calo, dan semuanya. Hati-hati waspada terhadap data-data teman-teman, terlepas itu kenal ataupun tidak, jangan diberikan datanya. Tapi kalau saya yang minta data sama sampean, ya pastinya sampean ngerti sendiri. Tapi kalau nggak mau ngasih pun juga nggak ada masalah. Salam untuk Betul. Cece Yuni, jangan jadi calo, jadi agent saja. Nanti aku gimana jadi anak buah Cece Yuni? Nah, ada yang mau daftar jadi anak buah loh, Miss. Oh iya, sorry. Saya cabut omongan saya, Mbak. Saya bercanda. Maaf, maaf. Ya memang, ya kalau dibilang enak dan tidaknya ya seperti itu. Tapi kan kita bukan hidup itu bukan cuma nyari enak dan tidaknya. Kita kan hidup Betul, bagaimana kita punya nilai kan, betul. dan Karena saya nilainya positif. sekali lagi saya percaya dengan karma ya, Mas. Jadi karma sedikit pun buahnya akan sama. Jadi Hmm. saya mencoba saat saya tergiur dengan di luar sana yang menjanjikan saya dengan gaji tinggi, dengan pesona tinggi, saya cuma mikir ini banyak baiknya enggak, atau saya yang dikontrol, atau saya yang tidak boleh seperti ini seperti itu. Karena di Bandung sendiri saya langsung menghubungi majikan dengan anaknya, ntar saya ke agent lain, jangan-jangan saya yang dikontrol. Makanya saya selalu berpikir bahwa wis bene lah di Bandung lah. Masih dino Senin sampai Selasa tetap Senin, ya nggak apa-apa lah. Dinikmatin lah. Yakin. Hari ini. Hari ini, besok telepon lagi. Oke lah, nggak ada masalah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi persoalan teman-teman banyak hal ya, dokumen itu lebih penting dan sangat berhati-hati gitu. Karena aku selalu nyimak live CC Yuni terus, saya suka cara CC Yuni loh. Dia suka caranya CC Yuni, nggak suka cara saya gitu. Kecemburuan sosial ini. It's okay fine. Oke, jadi itu persoalan teman-teman ya, dan ini juga Miss yang juga Miss Yuni sudah berkali-kali sampaikan. Ini banyak hal teman-teman yang artinya tidak siap lagi pada saat break, pada saat interminate ataupun finish. Nah, teman-teman itu berharap begini. Aku cari majikan di Hong Kong, ya kan? Aku pulang, tinggal berangkat pakai visa yang sudah dapat majikan di Hong Kong. Nah, ini fenomena. Ini banyak banget yang nanya. Jadi sering konsultasi yang ditanyakan itu, bisa nggak saya tunggu visanya di Indonesia? Bisa nggak? Karena mereka menganggap bahwa COVID kan udah selesai. Jadi bisa nggak saya cuti dulu gitu. Bisa nggak saya pulang dulu, nanti terus balik lagi. Oke, Nah, saya jawab boleh. sekalian. Bisa. Bisa. Tidak ada yang bisa melarang Anda untuk pulang ke Indonesia. Mm-mm. Tapi apakah ada majikan mau? Ingat pertanyaannya, bisa tidak? Bisa. Mm-mm. Bisa tidak pulang Indonesia? Bisa. Bisa. Kapanpun Anda mau. Tapi pertanyaannya, apakah ada majikan yang mau? Itu dua lagi. Yang ketiga, kalaupun ada majikan mau, jangan mengharapkan mimpi yang terlalu tinggi, Mbak. Minta gaji tinggi. Ya, Oke? betul. Oke. Lanjut, Miss. Jadi di sini saya ingin pertanyakan adalah, dan masalah di Indonesia kalau ada potongan atau bayar itu tidak ada hubungannya sama kita yang ada di Hong Kong. Karena itu term and condition-nya di Indonesia. Yang saya tahu di Hong Kong tidak boleh mengambil uang Anda, hanya 10%. Tetapi untuk biaya proses mudik PT atau apapun itu 1.000, 2.000, 3.000 atau bahkan zero cost, saya tidak tahu. Maka dari itulah sebenarnya
Di dunia ini nggak ada yang gratis, Mas Sandro. Hmm. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu, kalau tidak salah saya mendapatkan surat edarannya KJRI Bengawan Solo. Mana? Brunei Darussalam itu apa namanya? Oh, apa? Konsulat Brunei, Konsulat KBRI, Indonesia. kedutaan KBRI, besar, duta besar kedutaan besar yang ada di Brunei. Brunei Darussalam mengatakan bahwa jangan mudah tertarik dengan sesuatu yang tidak nyata. Jangan tertarik dengan gaji yang bombastis, tapi tidak realistis. Dan jangan mengharapkan proses yang instan kalau yang ada cuma mie goreng saja. Tapi itu saya nambah ya, di KBRI nggak mengatakan itu. Yang mengatakan bahwa tidak Oh, ada itu ada slogan atau tulisan gitu. betul. Jadi tidak ada yang instan. Kalau sampai ada satu perusahaan mengatakan tidak ada biaya, itu semuanya fake, Mas Andro. Jadi dari situ kalian harus tahu, karena di media-media sosial sudah tersebar. Kalau Anda kepingin mendapatkan gaji sebanyak 10 juta, biaya mudah, gratis, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Dan proses sangat mudah. Itu tidak ada, Mas Andro. Dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Orang di Indonesia kencing aja bayar kok. Masuk ke luar negeri nggak bayar, Mbak, yakin? Itu aja yakin. Jadi, kalau pingin pulang Indonesia bisa, majikan bisa cari, bisa. Majikan mau tidak, itu urusan belakang. Kamu ada biaya di Indonesia, itu urusan kamu di Indonesia. Saya tidak pernah ikut campur dalam hal ini. Yang di Hong Kong cuma bayar 10%. Itu aja. Jadi dikasih konklusi bahwa ibaratnya kalian pulang, kalian menentukan untuk pulang, itu boleh. Ya. Pertanyaannya ketika kalian balik, ada nggak yang ngejeng, ada nggak bisa kita prosesin terus pulang dulu. Kalian boleh berharap, tapi tidak semua majikan mau, ya kan? Karena konteksnya, hubungannya kalau teman-teman pulang dan berharap visa nunggu di rumah itu ada 3 elemen yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah majikan mau atau tidak karena membayarin karantina 1. Yang kedua, kalau ataupun ada majikan mau oke. Terus proses ke imigrasi kan untuk visanya. Nah, ini kan elemen juga. Ini kan faktor juga kan. Nah, dari 2 faktor inilah yang menyebabkan kita itu harus berpikir bahwasannya kalau kita mau visa turun dan semuanya. Terus ditambahin satu lagi juga ada. Mas, gajiku kan sekarang sudah 5.000. Bisa nggak nanti aku dapat 5.500? Ini pertanyaan muncul. Dan kemarin begitu saya up, ya kan? Pertanyaan itu karena saya menarik. Karena dia kepingin break, kepingin nunggu visa di Indonesia, begitu balik dapat majikan dengan gaji setidaknya 5.500. Naik 500 kan. Ini kan wow gitu loh. Cara berpikirnya itu ngomong. Nah, silakan. Cara berpikirnya gimana? Lanjut. Lagi sopo, wis ngebreak interminute pulang Indonesia minta 55. Yang lokal aja, mbak-mbaknya itu banyak yang komen di YouTube saya. Dia lo gajinya 4.630 pun masih punya rasa syukur. Nah, di sini ini rasa syukurnya kurang, Mas Andro. Kenapa Bu Natalia kemarin membahas tentang depresi? Ya karena ini too high expectation, mengharapkan sesuatu yang tertinggi padahal dia sendiri tahu posisinya dia seperti apa. Nah, di sini inilah yang mudahnya orang sudah tahu dia tidak mampu. Kenapa mengharapkan yang tertinggi, Mas Andro? Nah, rasa syukur kita akhir-akhir ini kurang, Mas Andro. Sebenarnya kalau kita, siapa sih yang nggak stres akhir-akhir ini? Saya juga stres. Cuman kadang-kadang saya balikin, hari ini aku masih bersyukur, aku masih dikasih kesehatan. Hari ini aku masih bersyukur, aku masih bisa memiliki pekerjaan. Walaupun kadang Senin sampai Senin tetap Senin, saya itu masih tetap bersyukur gitu loh. Tapi kalau rasa syukur itu nggak ada, apa yang terjadi sama saya? Saya sudah nggak ada di agent Bandung lagi. Nah, begitu juga dengan mbak-mbaknya yang di luar sana. Dia sendiri sudah nggak tahan, dia pingin ngebreak pulang Indonesia. Kita syukurin, kita pulang Indonesia bisa ketemu keluarga. Ini sebenarnya rasa syukur. Majikan yang penting apik gelem nerimo aku balik nang di Hong Kong. Kan rasa legowo, Mas Andro. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan ambisi, keinginannya lebih tinggi, aku mulai Indonesia kudu untuk majikan.
mulai Indonesia gajiku kudu gede. Kan ambisi. Sekali lagi, jangan sampai kita terjatuhkan dengan ambisi kita sendiri. Jadi lek jenang mau kena dilapi, lek jeneng nggak kena dilapi, yo iki Mas Andro. Yo ruwet dewe. Ya, nggak maksud saya. Jadi kalau saya berpikir gini loh, itu nggak ada masalah. Memang kita harus lebih banyak bersyukur. Aku cuman gini, aku nggak habis berpikir di mana bahwa dia break, nunggu cari majikan, nunggu visa di Indonesia, gaji lebih tinggi. Ini kan hitungannya kalah menang, dia maunya menang. Gitu. Iya. Nah, Juk menang dewe. dia mau menang sendiri. Oke, kita bahas nih. Mbak Hana Kasana, ada yang gratis Miss Yuni mainnya kurang jauh. Kata-katanya luar biasa Mbak Hana. Langsung nembak, mainnya kurang jauh kata. Yes, oke lah, nggak apa-apa. Nah, kita terima nggak ada masalah. Namanya juga komen kan sah-sah saja. Betul. Ada proses dari satu PT disebutkan di situ. Saya nggak mau karena saya nggak dibayar untuk mempromosikan PT tersebut kan. Silakan yang baca komen silakan. Jadi ada proses di PT itu benar. Saya pernah juga ada cerita anak, tapi ini nggak mau saya blow up. Ada cerita bahwa memang dia gratis, tapi begitu masuk ke Hong Kong dia dapat agent yang nggak relevan. Artinya dia punya masalah, dia bagaimana dan seperti apa. Waktu itu dia telepon. Ya ini hanya pernyataan saya, boleh teman-teman bantah atau apapun karena baru pernyataan, karena saya sebenarnya mau nyari anaknya untuk saya interview dari PT di mana dia bisa free. Ada dua PT yang memang free. Makanya saya bilang, ketika ada yang nelpon ke saya mau minta gini, kalau nggak mau bayar PT dan ABCD, saya kasih rekomendasi dua PT tersebut. Tapi nggak saya sampaikan di live ini ya, karena tidak ada hubungannya, nanti khawatirnya bagaimana dan seperti apa, saya nggak mau disclaimer. Di dua PT ini tak kasih daftarnya sama dia. Toh pada akhirnya dia balik lagi ke saya. Artinya bahwasannya dia ngomong lagi ke saya, ya nggak apa-apa, saya ke Bandung saja, karena saya sering banyak melihat live-nya, melakukannya seperti ini seperti itu. Ya nggak apa-apa Bu, kalau memang pilihannya sampean itu gratis, aku bilang pilihannya oke, no problem, nggak ada masalah, saya fair kok. Kalau memang rezeki saya, baliknya ke saya. Tapi kalau memang nggak rezeki saya, ya silakan gitu loh. PT gratis silahkan, memang ada, oke. Tapi beberapa yang cerita ke saya, sekali lagi baru cerita ya, saya belum bisa naikin ke sini, ke app-nya. Kalau ke app-nya pun pasti akan saya tutup nama PT-nya yang memberangkatkan secara gratis. Cuman bedanya mereka belum live. Suatu saat nanti kalau mereka live, kita bisa ikut live-nya mereka, siapa tahu kan. Ini kan ada Mbak Hana Kasana yang menyebutkan PT-nya dan cerita temennya. Ya mudah-mudahan temennya maulah menceritakan, mempromosikan buat teman-temannya. Kalau proses itu gratis silahkan. Jadi bagi teman-teman yang mau prosesnya gratis, tidak ada masalah, monggo silahkan. Saya waktu itu diceritain sama mbaknya, telepon ke saya, ya gratis mas, ya tapi paspor saya harus ngurus diri, data-data yang nggak cocok saya harus betulin sendiri, semuanya serba sendiri, disodorin sana. Oh ya nggak apa-apa, ya itu kan wajib, dan kalau bisa memang kayak gitu kan PT. Jadi tapi kadang-kadang kebentur anak yang punya masalah terhadap data, otomatis kan. Ya kalau mau nggak ada biaya tambahan, ya silahkan diurusin sendiri dan tahu sendiri ngurusi di Indonesia kayak apa gitu. Nanti seperti itu sih, nggak ada masalah. Ini kita terima komennya Mbak Hana Kasana. Saya tahu, sebenarnya saya tahu tentang PT yang gratis itu, karena PT ini juga bentrok sama kontring berkali-kali ya. Jadi sekali lagi menurut pendapat saya adalah hak dia juga. Kamu minta gratis terus punya masalah cari mereka juga aneh dong Mas Andro. Saya rasa perusahaan ini juga fair juga dong. Sudah ngasih gratis, masa masalah dikasihkan mereka juga. Oh iya, logika, make sense. Jadi logika kita begitu. Aku berangkati kamu gratis kok, kamu punya masalah jangan cari aku gitu ya. Betul. Kalau menurut aku adalah seperti itu. Jadi menurut aku wajar dong. PT ini saya rasa sangat bagus sekali, di mana saya sudah orang pertama, PT pertama yang memberangkatkan kalian gratis. Kalian mau apa lagi? Ya, dibalik begitu ya.
Dibalik begitu. Kalau saya pribadi, kalau saya orangnya PT tersebut, saya akan nanya, karepmu ki piye to, Rek? Wis tak berangkatno gratis ono masalah. Aku meneh sing harus nanggung. Nah, nek sampean Bener di ya? PT yang gratis itu tadi ya. Iya, kalau Iya, aku iya, yang iya. di PT gratis itu saya tuh enak endonya. Mm-mm. Tapi masalahnya saya kan sebenarnya di Hong Kongnya tidak ada hubungan PT gratis sama tidak, Mas Andro. Karena bayaran itu kan bukan sama kita. Bayarannya kan di Indonesia. Di PT Jadi tersebut sebenarnya ya. nggak di PT tersebut nggak ada hubungan. Jadi Mm. kalau PT tersebut gratis, bagi saya tidak ada masalah. Karena anak-anak yang terbang dari Indonesia ke Hong Kong tidak bayar saya. Mm-mm. Mereka cuma bayar kita 10% saja. Mm-mm. Jadi apakah saya mainnya kurang jauh? Mungkin kurang jauh menurut pendapat Anda. Tapi saya tidak perlu mengekspos apapun yang saya tahu, karena saya akan berbagi dengan apa yang saya rasa Anda perlu tahu. Dan ada sebagian yang Anda tidak perlu tahu, saya tidak perlu berbagi. Kenapa? Karena untuk sesuatu, ini pribadi PT tersebut, tapi saya memang salut, saya akui. Karena mereka orang-orang pertama yang melakukan zero cost. Yes. Jadi saya akan jempol buat dia. Itu benar, saya akui. Cuman, kalau saya stop mereka dan ada sebagian anak komplain lah, kowe iki sapa, Mbak? Wis saya gratis cek jo apa meneh teko aku. Nah, ini Majikan ada. wis tak kasih. Ada komen lagi di bawah. Iya ada. Yang katanya gratis sampai Hong Kong, majikan minta balik biaya separuh dari WN Oh ini. no. Dari Mbak Nyana. Oh, ini aku belum pernah dengar. Ya ini Aku kan belum baru pernah dengar. komen ya. Nanti Betul. kita cross check aja. Kalau kita Mbak Ana Ferdianya, kalau ada temennya yang berproses dan bisa kita mintain keterangan, ayo kita naik. Ayo kita bicarakan semuanya di atas, di permukaan. Kita ngobrol aja fair. Ya, sekali lagi ya, ini juga tidak menutup kemungkinan. Bandung juga nggak sempurna. Bandung juga banyak yang Betul, keliru. Banyak ya, betul. banyak yang salah. Tapi kita berbicara Betul. di sini itu untuk ayo kita Memperbaiki, sama-sama memperbaiki. Benar. Jadi benar. kasus teman saya sendiri boleh Mbak Ana Ferdiana, nanti boleh datanya akan kita close, profilnya bisa kita tutup. Nah, kita cuma butuh apa pengalamannya dia melakukan. Benar atau tidak? Ya, Apa jadi yang terjadi di luar? kita di sini itu menyajikan informasi yang benar-benar informasinya A1, ya kan? Kalau syukur-syukur narasumbernya itu nggak cuma satu, ada 3, ada 4, ada 5. Ketika itu kita ajak ngomong bareng kan enak. Jadi dari situ kita nggak perlu mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tapi bagaimana kita seharusnya bertindak dan bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah persoalan. Yang paling penting kan itu gitu loh. Soalnya Kan saya selalu bilang, kita itu memberikan solusi, bukan mencari sebuah ambisi. bukan mencari siapa yang salah dan yang benar, tapi kita cari Tidak, solusi gitu. tidak. Ayo Benar. kita bicarakan solusi. Kalau banyak kendala A, kendala B, kendala C, kira-kira solusinya bagaimana? Bagaimana keputusannya kembalikan ke dirinya masing-masing kan? Kita hanya memberikan gambaran. Selanjutnya kan teman-teman sendiri yang soalnya satu kerjaan sama saya kaget pas dia cerita. Perlu digali yang memberangkatkan gratis. Nah, ya makanya kita cari informan, kita cari informasi. Kalau ada teman-temannya boleh. Terus sekali lagi saya juga ngomong, yang boleh ngomong di sini itu nggak cuma dari Bandung aja loh ya. Kemarin Bu Natalia yang ngomong, kemarin juga Kontreng yang ngomong. Teman-teman juga boleh loh ngomong. Ikutan Zoom ya ayo, kita buka kan Miss, enak kan? Silakan PT tersebut yang gratis pun boleh naik ke sini. Saya invite, boleh. Kalau mau promosi, loh nggak ada masalah Mas Andro. Kalau memang mau promosi, yang penting jalannya itu adalah sama-sama untuk kepentingan para teman-teman. TKW. Oh, kita ajak diskusi di sini ya. Nggak ada masalah Mas Andro, karena di sini ini diskusi terbuka, di mana tidak khusus buat Bandung loh. Oh iya, menarik. Berbicara untuk semua. Agentnya Miss Juni keren ya. Berarti agentnya Miss Juni keren ya. Karena kita terbuka, sekali lagi kita menerima saran dan kritik. Oh iya, benar. Kita tidak hanya ngomong aja. Jadi kita harus menyelesaikan, bukan habis ngomong bar di Jarno, tidak loh. Kenapa? Karena kita memberikan solusi buat Anda. Kalau masalah uang saya minta maaf, kita tidak ada keluarga dan saudara, tapi masalah solusi kita adalah kekeluargaan. Makan nggak makan, yojok bareng, tetap butuh kerja gitu loh. Jadi kalau PT tersebut yang dibilang Mbak Hana itu memang mau, ayo kita update sini, bareng-bareng growing update sini. Tapi kalau Kontreng datang kena tendangan Kontreng itu urusan kalian. Saya di sini sebagai
pendengar, penonton, dan ngasih solusi tengah. Kalau memang iya kayak PT, salah satu PT yang kemarin yang sangat hebat, saya acungkan jempol, walaupun cuma sebentar, saya acungkan jempol karena PT tersebut sudah berani live. Oh, tidak live ya, sudah berani Zoom dengan kita. Nah, saya salut juga. Dan ada salah satu agent yang dengan terbuka Zoom juga. Nah, ini sebenarnya bagus, Mas Andro. Jadi biar yang live itu nggak Bandung tok gitu loh, nggak ada masalah. Biar orang bisa bandingin. Oh, iki lo agent yang gratis, iki lo agent Bandung, iki lo PT yang gratis, iki PT yang bayar, iki PT yang... Jadi kita bandingkan. Ayo Nah, fair, ayo. ayo bener, Oke. fair-fairan gitu loh. Oke, Buk, ini ada yang komen. Oke, boleh naik aku untuk PT yang memberangkatkan gratis. Oke, mau diatur apa sampean tak kirimin linknya? Masuk sekarang, gimana? kirimin linkin rasanya. Oh, Kirimin linknya, kirimnya. nggak ada masalah. Oke, saya kirimin linknya ya Mbak Hana. Tak kirimin linknya kalau sampean memang mau masuk. Oke, simple aja kok kita. Enak kan? Jadi, ayo sampean mungkin pengalaman saya sampean untuk memberangkatkan PT yang gratis monggo. Sampean kalau memang mau cerita. Jadi bagus. Kita enak kok. Nah, kita aja. Betul. Tapi sama Kak Jerry kapan kapan kita mau live, Miss, atau Zoom? Wiki sopo? Iki sopo? Ya mintain suratnya sama bos loh. Kasih suratnya kan suruh kasih surat ah. Oke, Mbak Ana Kasana silakan. Zoom-nya saya buka tuh. Silakan sampean klik. Ayo kita ngobrol dari sini. Oke, nggak ada masalah ya kan. Kita sekali lagi bukan mencari yang benar. Kalau sampean bisa cerita dan promosi monggo silakan sampean ngobrol, sampean masuk kita kasih link Zoom-nya. Monggo silakan. Sekalian invitan kontring. Apa? Invitan kontring juga. Oh, kontring tentang PT yang gratis ya. Nah, dia pegang data, oke. Karena kontring punya datanya PT ini. Oh, ya ya ya. Oke Jadi oke. kita sekalian ngomong terbuka di mana yang terbaik buat para Teman-teman ya, buat teman-teman kita Benar, benar. Ah, Tujuannya bukan cuma buat Bandung, karena kalau Bandung kan tidak bisa handle semua anak juga, Mas Andro. Nggak mungkin juga. iya Kita iya. harus berbagi rezeki dengan agent-agent lain dan PT-PT lain juga gitu loh. Jadi nggak mungkin Oh, semuanya ikut Bandung. Itu wajar, menurut saya wajar. oh ya. Karena Jadi Bandung kita, staffnya berapa? kita juga maksudnya mau memberikan yang terbaik buat teman-teman karena memang dari pemerintah kan zero cost. Kalau memang ada kan cakep kan, keren kan. Cakep. Saya Cakep. saya juga begitu kok. Saya kasih kalau memang mau nggak bayar nih PT-nya monggo aku bilang. Terus majikannya bayar berapa? Kalau memang zero cost, itu majikannya ada beban nggak? Atau Nah, majikannya juga sama pembayarannya? Nah, saya harus tahu juga dari dua pihak, Mas Andro. Jadi saya tidak akan mendengarkan dari satu pihak saja. oh Dimana saya ya. harus mendengarkan dua pihak. Mungkin mungkin ya nanti oke Kak. Kalau kalau tadi Mbak Hana Hasanah mungkin dari ceritanya Mbaknya kan nggak apa-apa kita dengerin dulu. Tapi nanti ya Betul. kita bisa apakah cerita dari majikan dia tahu apa enggak. Kalau dia juga nggak tahu apa-apa ya sudah. Jadi akan jauh lebih baik ketika PT-nya sendiri yang seandainya atau kita undang atau ya udah aku mau ikut. Nah, buat ke live-nya di Bandung. Wah, ayo. Nggak bisa masuk mas, tunggu ya nggak apa-apa, saya tunggu mbak, nek sampean nggak bisa juga nggak apa-apa, saya udah kirim zoomnya kok semuanya. Ada, jadi seperti itu. Nah kita lagi nunggu juga kontreng. Tadi dia bilang kapan katanya, aku bilang sekarang, nggak tahu dia bisa apa enggak, tapi oke nggak apa-apa. Majikan Ya. bayar agensi mahal yang saya dengar Mbak Ana Ferdiannya. Nah, itu info dari sampean, dari temennya sampean. Nanti kalau ada temennya bolehlah dikoneksikan ke kita untuk kita bagaimana caranya untuk sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman itu juga enak. Jadi kalau ada jawaban, ada pertanyaan, aku mau nggak masuk PT yang gratis ya, kita bisa arahkan ke situ kan. Tapi resiko Betul. dan ABCD-nya ya monggo kan, nggak ada jadi persoalan. Karena memang kalau menurutku sih ya gratis, tapi term and condition. Nah, term and condition-nya inilah yang perlu kita cari. Ya kan? Term and kondisi, karena kan kita tidak tahu agreement antara PT sama agent di Hong Kong kan. Nah, itu kan mereka sendiri yang pegang. Bagaimana, Miss? Menurut Miss? Karena saya pegang, Mas. Makanya saya bilang. Lah iya kan? Makanya saya ingin tahu Mbak Ana ini mengatakan tentang zero cost saja itu dia tahu dari pihak majikan,
atau Dari pihak dari PT, dari pihak PT. Tahu atau nggak juga dari atau pihak dia majikan? sendiri. Betul, betul. Nah, Apakah dia sendiri sebagai TKW yang zero cost ataukah nah, dia yang orang PT atau dia orang agent. Saya juga harus tahu itu Mas Andro. Karena ah, dari saya pribadi masih ingat Pak Indra, Pak Andre, mereka bukan orang-orang zero cost. Itu pun saya harus membayar dengan harga yang beda antara yang X dan tidak X. oh, Apalagi yang zero cost Mas Andro. Jadi ada bebannya yang berbeda. Jadi antara oh, yang X dan tidak X, yang X hmm, Malaysia dan X Singapura itu harganya beda Mas Andro. hmm, Dan yang X Jakarta, Indonesia, Surabaya itu juga beda bayarannya. Jadi hmm. sekali lagi di sinilah yang tidak pernah di-up. Di sinilah yang tidak pernah dikatakan. Kita Dan yang saya berani ngomong ya, malah kita yang ngomong di sini ya. karena saya pemegang data. Karena saya pemegang data. Heeh, Jadi saya pemegang di segala data. Jadi saya tunggu Mbak Hana. heeh. Kehadiran Anda sebagai orang Apakah PT, apakah Mbak Hanat infonya hanya dari dianya yang berangkat? Kalau dia ditanya majikannya dan dia tahu, dia ngerti, dia paham dari sisi majikan berarti oke. Kalau dari sisi anaknya yang ditanya ataupun PT-nya kan seperti itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau oke, kita tunggu Mbak Hananya masuk juga, kita tunggu juga kontrengnya yang pernah bersoal dengan PT tersebut atau ABCD, nggak ada masalah. Nah, kita bahas ya. Kata Sandi FB yang baru ini lupa Mas, FB yang dulu nggak bisa dibuka loh lah ya wis, Mbak Hana. Ya sudahlah nanti kita agendakan kapan-kapan lah Mbak, nek sampean nggak bisa. Kalau sampean kapan bisanya nanti kita tes Zoom dulu sama saya. Kalau sudah bisa baru kita naikkan ke atas ini. Kita seru loh kalau ada yang kayak gini. Yang mau ngajak ngomong, wow seneng kita kan. Asik kan? benar, benar, Jadi benar. jadi kita justru sebenarnya kita memancing teman-teman untuk bersuara, untuk speak up, untuk ngomong. Kalau memang apa yang teman-teman alami itu yang baik, ya kenapa nggak kita pakai kan gitu aja sih kan kita. Iya, sekali lagi ini sharing Mas Andro. Kenapa Mm, saya selalu bilang ini solusi terbaik dan mm, sharing. Jadi tidak cuma saya yang ngoceh gitu loh. Ada kalanya kalian yang punya solusi, ayo sama-sama. Karena saya pribadi masih dalam tahap pembelajaran. mm. Karena apa yang saya tahu itu cuma selembar daun kelor, Mas Andro. Sementara dunia ini sangat luas sekali. Jadi kalau ada orang lain, ada beberapa lembar daun kelor berbarengan, kan lebih indah. Jadi Jadi saya wawasan wawasan pengetahuannya kan semakin lebih lebar kan. betul. Jadi pandangan saya belum tentu sama dengan pandangan Mas Sandro kan. Pandangan Mas Sandro dengan kontring aja tidak sejalan. Jangankan itu, Oh Mas ya, Sandro sama istri aja tidak sejalan. Nah, yo, dari situlah kita penyesuaiannya. Dipakai yang bagus, nggak bagus jangan dipakai. ya. Jadi sama dengan kata-kata saya yang kasar. Walaupun saya itu tidak ada niat hati nyakitin, tapi tone saya kan tone kasar, Mas Sandro. Jadi seolah-olah itu memberatkan gitu loh kata-kata saya. Tapi dalam hati saya tuh Hello Kitty gitu loh. Jadi saya repot. Penampakannya singa tapi hati saya kucing. Mampu saya. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi jangan salah paham. Saat saya punya tone yang sangat tinggi, bukan saya marah. Kadang saya bingung, pengen ngerendahin tone saya sendiri nggak bisa. Jadi saya minta maaf buat mbak-mbaknya dan di luar ya. Mm-mm. Oke, ini jawaban dari Mbak Ana Hasanah. Enggak, saya sendiri yang masuk PT itu kok, tapi ada sedikit masalah jadinya aku keluar dari agent itu. Enggak masalah, Mbak. Enggak, no problem. Yang penting kan sampean bisa diajak ngomong, bisa naik, bisa ke atas, bisa cerita kan. Teman-teman kan bisa 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 mengkonsumsi kalau memang itu halnya yang baik gitu loh. Enggak apa-apa, Mbak Hana Hasanah. Kita sangat open minded gitu loh. Makanya dari itu kan mbaknya tadi bilang kan, kalau mbaknya tidak ada PT yang gratis. Saya tidak bilang bahwa saya juga tahu, tapi kan saya tidak perlu terbuka gitu loh Mbak Ana. Ya nggak Sebenarnya usah. saya Jadi tahu, yang Miss benar. Vicky tahu biarkan, tapi yang Mbak Hana Kasanah tahu, yuk kita Makanya bicarakan, kita obrolin kita gitu. cari di situ dan di sini Heeh. salah satu dari Pak Ijem Ono Deso mengatakan bahwa aku nggak suka gratis daripada ujung-ujungnya kita nggak ada yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa kita sendiri yang susah, oke? Dan seperti yang Mbak Hana Hasanah katakan, nggak saya sendiri yang masuk PT itu kok. Mm-mm. Tapi ada sedikit masalah, jadinya aku keluar dari agent itu. Jadi intinya kan Mbak Nur Hasanah juga keluar dari tempat itu. Dan saya sedang menunggu Mbak Nur Hasanah untuk memberikan Informasi. cerita dia, Heeh. dari Heeh. pihak dia. Kalau gratis seperti apa sih? Jadi biar semua temannya tahu. Kan sekali lagi ini pendidikan yang terbaik.
di mana saya sangat mengundang sekali. Ini sangat mengundang sekali Oke di lah, mana nanti coba tak inbox Mbak Hana berapa nomor WhatsApp-nya. Dia juga sering sering balas komen-komen saya dengan quote-quote-nya betul. dia, nggak ada masalah. Tapi kalau dia berani ngomong, wow asik. Cuman nanti garis bawahnya, karena ini di sosial media ya kan. Kalau sampean mau menyatakan nama, sampean mau menyatakan sebuah institusi ataupun Melintasi, iya. ah, Berhati-hati, lebih berhati-hati. lebih berhati-hati Mbak. Saran saya kita pakai inisial aja, atau agent A, agent B Jangan atau agent menyebutkan, C. Takutnya jangan kan sampai menyebutkan sampean yang kena, karena informasi. kan sampean yang kena masalah karena sampean yang menyebutkan, sosial media kita yang juga jadi remuk. Ada asas-asasnya, makanya kenapa saya nggak sebutin sampean tadi nulis di komen. Saya nggak nyebutin, karena sekali lagi kalau dia berasa informasi saya salah dan saya menyebutkan itu dan mereka tidak terima, kan mereka akan kasus kan. Nah, makanya saya juga berhati-hati dalam bermain sosial media kan, seperti itu. Saya di Hong Kong 6 kontrak selalu ikut agent pilihan majikan. Nah, ini pertanyaan baru ya, Miss. Tapi setiap saya Ah, mengutarakan keinginan saya, tapi agent nggak pernah berpihak ke saya. Jawaban agent selalu berkuasa. Gitu. Jadi Mas Andro, sebentar. Soalnya Mbak Hana mengatakan bahwa dia tidak menyebut nama PT tersebut. Yang saya lihat dalam komen dia, Mas Andro ada tulis. screenshot dulu. Ada tulisannya. Sekali lagi, Ya, maksudnya kan kalau live dia nggak nyebutin, tapi kalau iya. komen tadi Tapi kan kan dia sebutin. makanya lebih hati-hati lagi. Karena kepresetnya jari sama kepresetnya mulut sekarang kurang lebih sama. Kurang Kepresetnya lebih sama jadi. ya. Heeh, heeh. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kan saya kasih Mbak Ana itu, saya kasih linknya kalau masih bisa masuk. Kalau memang nggak bisa masuk ya nggak apa-apa, perbarui dulu lah. Jadi biar biar diskusi kita itu enak gitu loh. Biar kita dapat info juga Betul, dari sampean. Sampean betul, bisa betul. menceritakan hal yang baik buat teman-teman. Wow, sepakat sekali saya. Nah, ini nih kita cukupkan tentang masalah itu tadi. Kita bahas lagi karena ada teman yang nanya juga. Jadi itu close ya, Miss Yuni. Jadi untuk Mbak Ana nanti, Betul, karena terus. Mbak Ana nggak bisa masuk, hanya cuman bisa komen aja kan, saya nggak enak gitu loh. Stop di Diskusi itu situ dulu. Stop stop di situ. aja, nanti Stop kita di situ. kita bahas lagi Mbak Ana Hasanah, nanti boleh lah, nanti tak inbox. Saya di Hong Kong 6 kontrak selalu ikut agent pilihan majikan, tapi setiap saya mengutarakan keinginan saya, tapi agent nggak pernah berpihak ke saya. Jawaban agent selalu majikan yang berkuasa. Ini sampean bertanya, sampean mau Curhat. curhat atau sampean mau gimana? Kalau curhat ya sudah saya bacakan begitu aja. Tapi kalau sampean butuh ditanggepi atau semuanya, ya nanti silakan komen. Tapi kalau Miss Juni ada pernyataan kayak gini mau ditanggepin, kira-kira gimana? Kalau saya masih belum jelas dia maunya apa. Silakan. Kalau menurut pendapat saya adalah hak dia untuk mengutarakan keinginan dan sebagai agent, sebagai salah satu keluarga, di mana agent adalah keluarganya dia ya, satu-satunya keluarga dia ya. Kalau Hmm. cuman sekedar, Miss Yuni, aku itu susah banget loh sekarang majikan aku lupa nggak beli kopi, wo. Kan sebenarnya masalah sepele. Soalnya kalau Mbaknya sendiri ngomong kadang-kadang kan nggak ditanggepin Mas Andro. Tapi saat saya ngomong, "Wai, eee, aku dengar anakmu sekarang nggak punya uang buat beli kopi, wo." "Hah? Kenapa dia nggak ngomong sama aku?" "Ya sudahlah belikan kopi aja lah." Selesai. Hmm. Sebenarnya Oh. kan anak-anak cuma butuh seseorang diperhatikan aja, Mas Andro. Oh Jadi ya, ini. perhatian itu yang sangat penting buat mbak-mbaknya. Oh ya, nanti kontrak selanjutnya ikut Bandung aja biar ngerasa dibelain ajen gimana rasanya. Dia nulis juga, dia curhat pingin dibelain. Lah kalau sampeannya yang salah ya nggak bakal dibelain. Wong Miss Yuni itu sebenarnya nggak belain, tapi mendudukkan persoalan di pada tempatnya. Kalau saya Betul, saya ngelihat. tidak pernah belain. Saya tidak Sebenarnya pernah belain. nah ini kontreng masuk duluan. Oke, kita terima. Oh ya Koko, WA aku yang terakhir kemarin dijawab loh Ko. Mbak Ana, WA lagi. Mungkin kemarin aku agak sibuk di WA lagi, mohon maaf. Sampean WA lagi Mbak Ana. Oh ya, ini Mbak Kontreng sudah hadir datang. Coba kita tanyakan tentang PT yang apa namanya memberangkatkan dengan biaya zero cost. Tapi tolong Mbak Kontreng jangan disebut PT-nya, oke? Ini Oh, live soal PT A gitu aja. oke, PT oke. Z atau PT P gitu aja. PT P gitu aja. PT P tentang memberangkatkan dengan
free, tidak ada biaya. Yang sampean tahu dari sisi sampean piye? Kok menarik Oke, ini? baik. Terima kasih ya sebelumnya. Masalah topik ini sebenarnya ya sangat menggelitik. Karena sebenarnya tidak hanya satu PT ini ya yang Oh ya. memberikan, tidak hanya satu PT ini yang memberikan jargon zero cost atau tanpa biaya. Dulu ada satu PT, PT Q ya. Oh ya, PTP, PTQ gitu. Nah, itu dulu sempat saya memang adu argumen dengan marketingnya dan akhirnya beliau memberi penjelasan ke saya bahwa di situ ada 3 pilihan ternyata. Ini dari PT Q loh ya, dia mengakui ada 3 pilihan. Kalau teman-teman mau tidak ada potongan, artinya mereka bayar sendiri atau biaya sendiri dari mulai medical, pra, terus dokumen, paspor, semuanya itu mereka harus biaya sendiri, jalan sendiri. Jadi nanti dipastikan dia sampai Hong Kong tidak menerima gaji dan tidak menerima gaji, tidak potong gaji langsung terima gaji ya. Terus marketingnya sekarang itu ada bagian marketing sendiri Mas, malah menyatakan bahwa kita mengusahakan untuk tetap bisa sholat, bisa beribadah. Nah, ini ada, jadi ditambahi dengan manis-manis seperti ini juga ada. Marketingnya. Terus ya, terus ada juga yang ditambah dengan perjanjian kedua, itu kalau Anda X berapa lama, 6 bulan, di bawah 6 bulan, 1 tahun, iya. Term and condition. Ya, ada term and condition. Nah, itu Syarat-syarat berlaku. Ya, kalau kamu mau potongan berapa itu ada. Nah, itu malah sebelum rame potongan di apa namanya, potongan menjadi 1.600 dulu dia sudah mendahului Mas. Ini PT ini ya. Dan kebetulan saya tarik masuk di page di grupnya Kontreng CS. Enggak betah akhirnya keluar. Jadi tapi beliau akhirnya memberikan penjelasan ke saya bahwa di situ ada 3 kondisi seperti itu, ada term and condition. Jadi boleh memilih, tidak dipaksa, ya. Dan apa namanya di sini mengakui itulah yang susah. Kalau yang P, ya ada yang PTP ini. Ya, PTP. Ya, ini kan memang selalu menjargonkan begitu. Tapi kejelasannya dari pengalaman teman-teman benar, tapi mereka ya biaya sendiri, jalan sendiri. Terus yang susah itu bagi mereka yang di luar kota, Mas. Jadi mereka yang di luar kota kayak gitu kan, sementara pusatnya ini kan di Surabaya kan kayaknya. Jadi mereka agak susah, terus belum lagi ditambah kalau dokumen nggak sama, itu ternyata ada sendiri. Dan kebetulan pernah saya share juga dan dimintai tambahan. Ini kan tambahan ya, tambahan untuk biaya teman-teman yang mungkin harus tahu bahwa kalau kalian ada dokumen beda, sementara sebenarnya dokumen tersebut dia tidak ada masalah. Aslinya dia memang dokumen ada tambahan tapi di endorsement. Jadi dia sudah ada endorsement malahan. Iya, tapi juga ditarik, itu ada. Terus dipaksa harus suntik KB. Juga ada. Terus ini kan masalah proses, kalau berapa lama proses itu kan untung-untungan ya. Nah, karena memang kalian biaya sendiri, mereka tidak ada pilihan yang non maupun yang ek ya. Jadi intinya kamu boleh melakukan dengan cara kamu memilih biaya sendiri, terus kamu sampai Hong Kong tidak ada potongan, meskipun kondisimu itu non atau tidak. Dan sampainya di Hong Kong, kebetulan kemarin saya ada share sama Mbak Yuni ya, karena dia ada WA saya. Jadi anaknya sampai sini ternyata ada ketidakcocokan sama majikan. Sebentar. Ada ya datanya ya. Jangan sampai nanti kita dibilang mengada-ngada loh ya. Oke. Karena kita ngomong mesti ada buktinya. Oke, lanjut. Ya, sampai sini ternyata ya itu mereka selalu merasa ditelantarkan, agen nggak peduli. Sebenarnya hal-hal seperti ini bukan masalah prosesnya, bukan masalah Anda biaya sendiri atau tidak, kan bukan Mas ya. Sejauh ini kan kenapa saya bilang agensi PT itu tugasnya adalah
mendidik kalian dalam hal bahasa, ya, prosedur yang diberikan oleh negara kita. Karena untuk PJTK itu kan prosedur yang harus dilewati dari negara kita kan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, waktu pernah saya berulang kali pun sudah menyampaikan, kini tak ulang lagi, peraturan di Indonesia itu kan inkonsisten kan. Saya sudah sering kan sama Mas Andrew dulu juga membahas ini kan ya. Ini kan di sini kan inkonsistennya dan kadang ada perubahan-perubahan yang bahkan tanpa diumumkan. Dan seperti halnya zero cost yang sudah digaung-gaungkan oleh BP2MI sendiri kan sampai hari ini masih belum jelas sebenarnya dipraktekkan apa tidak. Tetapi sebelum pun disahkan ini, PT-PT ini sudah mempraktekkan duluan, ya kan? Cuma beda jalur dengan yang pemerintah. Kalau pemerintah dinyatakan zero cost, ternyata seperti yang sudah pernah kita bahas, banyak yang menyatakan digelontori dengan pinjaman, ya kan? Dan di sini akhirnya memberikan persepsi teman-teman yang salah. Tapi kembali lagi, ini kan pilihan ya. Anda boleh memilih yang namanya proses. PT hanya mengikuti apa yang dijalurkan undang-undang, seperti yang sudah kemarin juga kita live sama pihak PJTKI ya, salah satu PJTKI ternama itu juga menyatakan hal yang sama kan, ya kan. Nah jadi mereka mengikuti Undang-Undang Nomor 18 kan. Jadi ya seperti itu kalau kita membahas PT dan pemberangkatan sebenarnya prosedurnya sama. Tetapi ada Mas yang mungkin hal ini kita nggak bisa mencari bukti secara kayak video atau apa ya, kayak mereka waktu perjanjian di PT sama waktu PAP itu beda. Nah, akhirnya ada kan selisihnya. Jadi sampai sini teman-teman akhirnya kan terkendala dalam masalah pembiayaan tadi. Akhirnya merasa overcharging dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya belum sempat ketemu anaknya ya, karena anaknya hari Sabtu dan hari ini saya lupa, malah nggak mengkontak dia ya. Saya lupa memang. Dia itu liburnya hari Sabtu. Dia malah disuruh mengganti biaya karantina dan biaya tiket loh. Itu ada, tapi tidak PT ini. Jadi beberapa proses itu ada ya. Saya tidak mau, ini bukan dari PT tersebut. Tapi ada beberapa PT yang memberlakukan seperti ini juga. Oke. Dan itu melalui rekening BRI. Oke. Berarti itu ya penjelasannya. Iya. Jadi kalau proses di Indonesia itu term and condition. Nah, jadinya gini. Jadinya kan kalau ada yang free, kalau ada yang berbayar, semuanya depend on. Jadi masih tergantung. Jadi seperti itu aja ya wes kesimpulan. Oke, yang bisa kita ambil kesimpulan adalah ada PT yang free tapi term and condition-nya apa itu yang harus dijelaskan. Jadi kalau memang benar-benar gratis ya dari mana, karena sekali lagi setiap anak yang berangkat itu pasti punya keperbedaan data, atau mungkin satu sama lain case-nya beda, satu sama lain mungkin sama, dan untuk mengantisipasi itu kan ya namanya PT kan cari profit. Kalau cari profit ya kembali lagi, kalau profitnya juga sedikit, apakah ya dia masih tumbuh dan berkembang ya kita nggak ngerti lah. Intinya pemerintah masih menyerahkan urusan pembekalan teman-teman itu pada pihak swasta, karena pemerintah betul sendiri. Dan bahkan itu nggak hanya pembekalan loh Mas, itu sampai perlindungan loh ya. Ingat kemarin beliau juga menjelaskan ya jangan dipanjangin lagi, tambah melebar. Pada intinya pemerintah itu belum turun secara langsung menghandle atau melayani teman-teman semuanya yang mau berangkat. Kalau dari negara semuanya kan saya rasa biaya juga akan jauh lebih murah, tidak ada yang namanya potongan sampai mencekik dan sebagainya. Itu kan persoalan yang sudah di luar cara berpikirnya saya. Kita cuman di sini berbicara dan berdiskusi. Kalau kita boleh punya ide Mas ya. Oh, jangan, nggak usah ada ide Mbak Kontring, terlalu banyak. Nanti kita ngomongnya sampai jam 12. Sampean kalau ngomong nggak bisa direm, panjang banget. Oke, sekarang itu tadi
itu tadi informasi dari Mbak Kontring tentang PT yang memberangkatkan secara gratis. Pada intinya adalah term and condition. Miss Yuni mau ngomong apa atau Ya, mau di apa kata-kata mutiara terakhir nah, saya cuma kesimpulan? ingin bilang tentang Oh ya. zero cost ini. Ini sebenarnya zero cost apakah ada? Ada. Di tempat saya apakah ada? Ada. Tapi nggak ada majikan yang ngambil. Mm-mm. Jadi Gimana? kenapa? Gimana? Apakah PT saya tidak ada zero cost? Ada. Hmm. Apakah ada majikan yang mengambil mereka? Tidak. Kenapa? Karena majikan membayar lebih dari yang seharusnya dibayar. Karena biaya penempatan mereka di Indonesia kurang lebih, saya tidak tahu berapa, kurang lebih 10.000 itu majikan yang harus nanggung. Kebayang tidak? Untuk ambil satu TKW, anggap aja dengan kalkulasi murah-murahan, murah meriah ya. Ambil saja 10.000, bayar agensi 12.000, 22.000, hotel paling murah 7.000. Sudah 20 berapa? 20 tadi 22 tambah 7.000 29. Tiket paling murah 4.000. Sudah 33. Swab tes anggap yang paling murah 1.000. Sudah 33 lebih untuk ambil satu cc. Ini baik yang pengalaman atau tidak pengalaman. Dengan harga 35.000. Ingat, dengan harga 35.000 nyampe di Hong Kong 1 bulan ngebreak. Terima kasih. Apa pendapat Anda? Merongos. Oke, enggak. Ya, itu ya kalau sampean tak kasih ngomong iso mbok PKB iki kabeh. Jadi ini enggak ada kasih kesempatan. Jadi itu yang butuh di logika sama teman-teman. Dipikirkan secara logika nalarnya bahwa ketika biaya di Indonesia harus majikan yang nanggung, tiket majikan yang nanggung. Nah, terus begitu nyampe kalau dia bisa kerja, syukur. Kalau dia nggak bisa kerja, ingat loh ya, orang Hongkong banyak perhitungan banget loh ya kan. Orang Hongkong luwe perhitungan ya. Termasuk bosku ini gurung enek tanda-tanda rekening masuk ini. Transferan belum terlihat masuk ini rada ngelundasi. Tanggal piro janjimu 4 Miss, 4. Biasanya tanggal 4 5. itu iya, aku ngerti Janjian tanggal 5. Tanggal 5 kan besok tanggal 5 Minggu. kan Minggu. Ini Senin loh. jadi seperti itu teman-teman, ini hanya pembicaraan di mana bahwa orang Hongkong itu perhitungannya luar biasa. Jadi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah itu. Yang jelas kita sadari bahwa pemerintah kita itu masih membela, atau pemerintah kita itu masih melihat hak-hak kita dan membawa kita, mengantarkan kita ke sini untuk ke kehidupan lebih baik itu masih belum mampu 100%. Mereka masih membutuhkan pihak-pihak swasta. Ya kan, ibaratnya di Hong Kong mereka harus ada agent. Dari majikan ini kan nggak mungkin langsung kenal sama KJRI, mesti lewat agent dulu. Tapi kalau coba Filipina, begitu anaknya sama majikan cocok, mbak suratnya ke KJRI tanpa agent pun kan itu bisa diproses, taruh ke imigrasi. Filipina kan bisa begitu kan. Nah itu Filipina. Nah kalau Indonesia nggak bisa. Indonesia harus melalui dulu. Indonesia bilang kontrak mandiri aja syaratnya harus ada notaris dan ABCD. Itu kan sebagai bentuk dimana bahwa pemerintah kita itu ndak 100% belum mampu. Nah kapasitasnya berapa persen saya ndak tahu. Makanya yang lebih terpenting di saat ini kita sajikan juga ngobrol di sini sama Mbak Kontring juga, teman-teman lah yang harus pinter, teman-teman lah yang harus pandai, teman-teman lah harus mengerti tentang bagaimana peraturan, dan juga beranikan teman-teman untuk berbicara atau speak up. Terlepas nanti Terus apa yang saya tutup ya, soalnya saya harus tidur. Ya, makanya tadi tak tawarin suruh ngomong, aku giliran ngomong dipotong. Udah, silakan. Silakan. Soalnya Kontring mangap ya, hati-hati gak kena. Ya. Nanti saya tak lanjut aja sama dia. Jadi tutup dulu.
buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, besok saya masih tetap bekerja, cuman saya besok jam 4.30 Ya, harus oke. ke rumah Siap. sakit dan ke bandara. Saya minta maaf Siap, Miss. buat mbak-mbaknya yang tetap cari majikan, tetap datang aja ke Jingwan. Mbak Kontreng Yes. kalau besok nganggur bisa nggak ke Jingwan dulu, lihat-lihat situasi dan keadaan, Ja- sambil bawa Oh, tenggak Jangan tendomu di tak gua, tenggak tendomu tak gua, tendomu tak gua, gitu ya, tendomu di aku tak sini. gua. jam 10.30 ada janji, Miss. Oke, sudah jangan dibahas di sini. Oke, Miss Yuni Ya, seperti itu. Oke. Jadi nggak apa-apa. saya sangat berterima kasih sekali buat mbak-mbaknya yang sudah nonton dan bantu doa. Sekali lagi kalau ada besok teman-temanmu yang mau terbang ke Indonesia besok ke Jakarta jam 9 naik Garuda Indonesia, tolong kasih tahu saya Mbak saya jadi ada seseorang yang bisa saya titipin. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang punya teman besok terbang ke Indonesia ke Jakarta. Besok pagi jam 9 pagi bisa temuin saya di bandara besok pagi. Jam 7 saya sudah ada di bandara. Itu aja, terima kasih buat semuanya dan pesan saya di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalaupun ada yang gratis, pada akhirnya ujung-ujungnya tetap ada sesuatu yang harus dibayar. Dan sekali lagi, marilah kita sama-sama melakukan hal yang baik dengan tujuan baik dan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi apakah berujung dengan baik itu Tuhan yang tahu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Yuni silakan pamit dulu. Mbak Kontring kalau masih mau lanjut sama saya, Miss Yuni. Lanjut. Jadi masih mau ngomong, silakan. Please. Iya, Bagian- sebenarnya kan masalah proses ya, Mas ya. Masalah proses sebenarnya saya sendiri banyak teman-teman yang minta saran ya ini. Kalau saya lebih menyarankan cara aman ya. Cara amannya ya potongan gaji. Kecuali kalau kalian mungkin bawa majikan sendiri, kan lain lagi ya. Bawa majikan sendiri silahkan kalian ambil zero cost, dalam artian kalian ambil biaya di depan. Kalau Anda ambil biaya di depan kan beda kalau sudah bawa majikan sendiri loh ya. Dan sebenarnya kan dulu waktu waktu Kemenaker yang nomor 98 diberlakukan tahun 2012, PT ini membayarnya hanya 2 juta, Mas. 2 juta ya, 2 juta itu meliput biaya paspor dan lain sebagainya. Kalau mereka ada paspor sendiri ya 2 juta itu, ada paspor sendiri itu bayar 2 juta. Nah, sebenarnya seperti yang aku sampaikan ke sampean tadi, mau ada ide sih sebenarnya. Kalau pemerintah mempermudah pembuatan paspor bagi warganya, sebenarnya sih itu mengurangi beban loh. Ya kan? Yeah. Kan mereka daftar ke PT sudah ada paspor. Data ya nggak akan palsu. Kalau sekedar PT kan selalu bilang harus ada masuk data mereka ke data PT. Kenapa sih? Apa tidak bisa sih paspor itu dimasukkan oleh mereka? Bukankah sama saja sebenarnya? Itu kan lebih memangkas itu ya, memangkas biaya, memangkas toh sekarang di imigrasi manapun sudah dipermudah dengan adanya easy paspor ya itu. Tapi nggak tahu prakteknya ya itu kemarin. Sementara waktu Pak Andri masih tugas di Jogja itu Pak Andri sendiri ada ke situ gitu loh. Cuma nggak tahu sekarang prakteknya bagaimana, saya belum menemukan. Itu sebenarnya sudah bisa memangkas sih sebenarnya kalau memang mau dijalankan. Jadi intinya kan datanya teman-teman lengkapi beres dan bisa menyiapkan semuanya, bahkan paspor juga menyiapkan semuanya. Iya. Jadi datang ke PT itu sudah tinggal, syaratku udah komplit. Intinya kan kayak mereka kan penampungan mau golek kerjaan ya toh. Sementara lokernya kan di luar negeri, ya kan? Nah, aku nyerahne dataku, aku rene arep pasrah ning awakmu golekno pekerjaan, tapi ini dokumen kan udah lengkap, persyaratan udah dia lengkapi. Siap. Bukankah itu lebih memudahkan pihak PT juga sebenarnya? Iya, siap. Ya rata-rata menurutku PT juga begitu sih. Jadi mereka juga ada beberapa ya, aku nggak bisa simpulkan ya. Tapi kembali lagi yang tetap saya garis bawahi adalah PT itu swasta. Nah, betul. Nah, sebisa mungkin di Indonesia prinsipnya
swasta sama negeri itu pasti lebih mahal swasta. Tapi kalau di Ya. Australia silahkan dicoba, swasta sama negeri lebih mahal negeri. Swasta jauh lebih murah di Australia, di Melbourne, di Perth semuanya. Bahkan di luar negeri kalau yang swasta itu ya nilainya tidak lebih tinggi dari negeri. Kalau saya sih seperti itu karena di Indonesia sekali lagi diserahkan pihak swasta. Yang jelas Ah, pihak ya, swasta pasti betul. pasti mengambil keuntungan. Nah, itu Ya, tinggal betul. makanya kan sebenarnya semua apa yang dirimu bicarakan, semua yang ingin kita dibicarakan di sini kan hanya yang bisa kita lakukan satu. Kita nggak bisa merubah Nggak bisa merubah, konstitusi. iya, Oke, nggak bisa merubah kita konstitusi. konstitusi nggak bisa kita rubah, kebijakan nggak bisa kita Nggak rubah. bisa, Ya, iya. terus kita juga belum mampu untuk jadi pemimpin, kecuali Mbak Kontring bisa jadi presiden itu beda soal kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi Iya. yang harus ditanamkan dalam diri kita, yang harus kita terus lakukan adalah harus pandai-pandai membawa diri, Betul. pintar-pintar dan tahu keadaan. Pada intinya apa yang kita sampaikan itu semuanya hanya di situ. Nah, kalau kalian sudah merasa serba tahu semuanya, ya bersyukur. Ketika semakin sedikit input yang masuk di fanpage-nya Mbak Kontreng, berarti teman-teman jauh lebih pintar. Tapi selama masih ada dua kemungkinan. Yang satu memang males, Yang satu anak baru. yang satu ya saya ngelihat itu. Yang satu mungkin Heeh, baru dan belum berpengalaman. heeh. Nah, jadi intinya Soalnya kan ini juga mau berbagi Mas ya. Kayak mungkin teman-teman kan kenapa kok aku begitu dalam ya? Karena kan pemahamanku sendiri waktu itu kan bukan calo nyari saya, tapi saya nyari calo. Nah, kenapa aku bisa bisa seperti itu kan idenya. Jadi aku datang sendiri, tanya kelengkapan dokumennya apa yang harus tak lengkapi. Aku ki mlaku dhewe gitu loh. Jadi calonku ki wis penak, nggawa aku wis karek nyerahne semuanya sudah jadi. Aku yo ora pesangon loh ya, dan saya nggak minta pesangon. Karena waktu itu meskipun ada pesangonnya, sebenarnya ada pesangon itu ada, tapi aku nggak minta pesangon. Karena memang waktu itu tujuanku, aku udah datang sendiri, ngurus sendiri, nggak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Jadi mulai dari situ ada interest untuk harus tahu informasi itu dari diriku sendiri. Jadi kenapa sampai hari ini berharap teman-teman juga memiliki kemauan seperti itu ya, memiliki kemauan untuk belajar ya, mulai minimal ada ketertarikan untuk pengetahuan diri sendirilah, ya itu kan satu kekuatan tersendiri ya. Nanti kalau kalian sudah tahu, paham, nah bisa membawa diri itu kan lebih baik. Oke. Ya, ada yang komen, Mbak Latanzan inalah ma'ana klambine jane sing kaose gak luar gulune meng kok live. Oke, Mbak, saya memintakan maaf. Memintakan maaf kalau Mbak Kontreng memang adanya seperti itu. Ya, terima kasih sampean sudah mengingatkan. Jadi jangan sampai nanti dia ngomong maka akan ruwet dan wis dirimu cukup diam, saya minta maaf Mbak Latanzan buat sampean dan terima kasih sudah memperhatikan. Oke, jadi itu ya kembali lagi Ya. ke topik di mana Ya. kembali lagi ke topik di mana bahwa apa yang kita lakukan adalah menyajikan informasi. Apa yang kita lakukan membuat teman-teman semakin mau berpikir, semakin mau menggali bagaimana sih menyikapi setiap keadaan dan kondisi dengan majikan. Karena kalau undang-undang itu jelas, tapi pelaksanaannya itu masih harus, kenyataannya itu harus kembali ke diri kalian masing-masing dan majikan pastinya yang bersangkutan. Betul. Nah, tamunya yang datang Mbak Kontreng, tolong dikasih closing statement-nya. Closing statement-nya adalah mengalah bukan berarti kalah, mundur satu langkah untuk mendapatkan kekuatan 5 langkah maju ke depan. Kenapa? Karena hari ini ada yang konsultasi masalah ini ya. Jadi ada kali ini yang saya observasi teman-teman lebih menggunakan emosionalnya. Jadi kenapa saya bilang
Mengalah bukan berarti kalah, mundur 1 langkah untuk maju 5 langkah. Mm-mm. Oke, itu kesimpulan dan statement penting dari Mbak Kontring untuk menutup acara Zoom malam mingguan kita bersama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini, yang kita sajikan di sini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman pada umumnya. Terima kasih Mbak Kontring yang sudah hadir memberikan informasi, dan saya tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa hadir dalam Zoom ini. Mau itu siapapun lah, siapapun kalian, hantu, setan, demit, jin, selama bisa kelihatan dan ada suaranya boleh. Kalau memang mau menutup suaranya tapi nggak mau tetap ngomong atau bersuara ya boleh, tapi alangkah lebih gentlenya itu menunjukkan muka dan wajah, karena sekali lagi perkataan tanpa ada manusianya itu gak jelas Mbak, dan saya tidak mau dibilang orang-orang yang gak jelas. Mbak Kontring, terima kasih, selamat malam, selamat berlibur buat besok. Mudah-mudahan besok ada sesuatu yang Sama-sama. menarik yang bisa kita Ya, bicarakan di kemudian hari untuk kemaslahatan insya hidup Allah ada, teman-teman insya Allah atau ada ya. manfaat Selalu buat ada, teman-teman insya yang Allah banyak. selalu ada. Oke, Terima kasih. gitu aja. Terima kasih, selamat malam, dan Bandung Enterprise selalu terbaik memberikan solusi untuk teman-teman semuanya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.